Pagi itu, cahaya matahari menerobos masuk melalui celah tirai jendela kamar utama yang mewah. Di atas meja rias, botol-botol parfum mahal berjejer rapi, memantulkan cahaya keemasan yang hangat. Namun, kehangatan itu tak pernah benar-benar menyentuh hatiku belakangan ini. Namaku Amara. Di luar sana, orang mengenalku sebagai wanita karir yang sukses. Pemilik perusahaan garmen yang sedang naik daun, wanita mandiri yang memiliki segalanya, rumah megah di kawasan elit, mobil-mobil mewah yang berjejer di garasi, dan seorang suami yang tampan. Namun, pagi ini, seperti pagi-pagi lainnya, aku hanyalah seorang istri yang berusaha melayani suami. Aku sedang berdiri di dapur, tangan kananku sibuk mengoleskan selai nanas buatan rumah di atas roti gandum yang baru saja keluar dari panggangan. Aromanya harum, memenuhi seluruh penjuru dapur bersih yang didominasi warna putih marmer ini. Kopinya mana, Ra? Suara bariton itu terdengar dari arah meja makan. Rizal, suamiku, sudah duduk di sana. Matanya tak lepas dari layar ponsel pintar keluaran terbaru, yang tentu saja, aku yang membelikannya bulan lalu sebagai hadiah ulang tahun. Sebentar, Mas. Ini lagi dituang, jawabku lembut. Aku meletakkan piring berisi roti di hadapannya, lalu menuangkan kopi hitam panas ke dalam cangkir keramik favoritnya. Rizal tidak mengucapkan terima kasih. Ia hanya mengangguk sekilas, lalu menyeruput kopinya tanpa menatapku. Ada rasa perih yang samar di dadaku melihat sikapnya. Dulu, 5 tahun lalu, saat kami masih merintis dan hidup di kontrakan sempit, dia selalu mencium tanganku setiap kali aku menyuguhkan teh hangat. Dulu, saat dia belum punya apa-apa dan aku masih bekerja sebagai staf biasa, senyumnya adalah hal pertama yang kulihat setiap pagi. Sekarang, setelah aku mengangkat derajatnya, menjadikannya direktur di salah satu anak perusahaanku, memberinya segala kemewahan yang tak pernah ia bayangkan, dia justru terasa semakin jauh. Mas, nanti malam mau dimasakin apa? Aku rencana pulang agak cepat dari kantor, tanyaku, mencoba membangun percakapan. Rizal menghela napas, seolah pertanyaanku mengganggu konsentrasinya. Nggak usah masak. Aku lembur. Ada meeting sama klien baru. Lembur lagi. Aku duduk di kursi di hadapannya. Minggu ini kamu sudah 4 kali lembur, Mas. Kamu nggak capek? Namanya juga kerja cari uang. Rah, kamu kok bawel banget sih pagi-pagi, sentaknya. Nada suaranya meninggi, membuatku tersentak kaget. Aku terdiam. Mencari uang? Gaji Rizal di perusahaanku memang besar, tapi beban kerjanya sebenarnya tidak seberat itu. Akulah yang mengendalikan operasional utama. Dia lebih banyak bertugas menjaga relasi publik. Belum sempat aku menjawab, dering ponselku memecah ketegangan yang mulai menggumpal di udara. Layar ponsel di atas meja menyala, menampilkan nama yang membuat jantungku berdegup kencang. Bapak. Jam dinding baru menunjukkan pukul 6 pagi. Bapak tidak pernah menelepon sepagi ini kecuali ada sesuatu yang mendesak. Firasat buruk langsung menyergapku, dingin dan tajam. Aku menyambar ponsel itu dengan tangan gemetar. Halo, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara bapak di ujung sana terdengar parau dan gemetar. Ada isak tangis tertahan yang membuat duniaku seketika berhenti berputar. Ibu, Enduk. Ibu masuk rumah sakit lagi subuh tadi. Ibu kenapa, Pak? Aku bangkit dari kursi, suaraku naik 1 oktav karena panik. Bukannya kemarin lusa bilang sudah enakan? Kondisinya tiba-tiba drop, Enduk. Dokter bilang komplikasi jantungnya kambuh. Sekarang masuk ICU. Belum ser? Suara bapak pecah menjadi tangisan. Kamu bisa pulang, nak? Ibu nyariin kamu terus sebelum nggak sadar tadi. Bapak takut? Bapak takut ibu nggak kuat. Air mataku tumpah seketika. Bayangan wajah ibu yang lembut, yang selalu mendoakanku dalam setiap sujudnya, kini terbaring lemah dengan selang-selang medis, menghantam benakku. Iya, Pak? Iya. Amara pulang sekarang. Bapak yang tenangnya. Amara langsung siap-siap. Bapak jangan putus doa. Aku mematikan sambungan telepon dengan tangan yang gemetar hebat. Napasku memburu. Aku menatap Rizal yang kini sudah meletakkan ponselnya, menatapku dengan alis berkerut. Bukan ekspresi khawatir, melainkan ekspresi terganggu. Kenapa,
Tanya Rizal datar. Ibu, Mas? Aku terisak, menyeka air mata yang terus mengalir. Ibu masuk ICU. Kritis. Bapak bilang aku harus pulang sekarang. Kita harus pulang, Mas. Tolong antarkan aku. Aku bergegas hendak berlari ke kamar untuk mengemas barang, berharap Rizal akan segera bangkit, memelukku menenangkan, dan berkata, "Ayo kita berangkat." Namun, Rizal tidak beranjak dari kursinya. Dia justru kembali meraih cangkir kopinya dan menyesapnya perlahan. "Aku nggak bisa," ucapnya tenang. Terlalu tenang. Langkahku terhenti di ambang pintu dapur. Aku berbalik, menatapnya tak percaya. "Apa? Apa maksudmu nggak bisa, Mas?" Ibuku kritis. "Dia mertuamu." Rizal meletakkan cangkirnya dengan sedikit keras, menimbulkan bunyi kelontang yang menyakitkan telinga. Aku dengar, "Ra. Aku nggak tuli. Tapi aku nggak bisa ikut. Aku ada meeting penting besok pagi sama investor dari Jakarta. Ini proyek besar. Kalau aku nggak datang, perusahaan bisa rugi miliaran. Kamu mau tanggung jawab?" "Mas, ini nyawa ibu. Uang bisa dicari, proyek bisa ditunda atau diwakilkan manajermu. Tapi ibu, kalau terjadi apa-apa sama ibu dan aku nggak ada di sana?" Suaraku tercekat. "Makanya, kamu aja yang pulang," potong Rizal acuh tak acuh. "Kamu kan anaknya. Aku cuma menantu. Kewajiban utamanya di kamu. Lagian, mobil Pajero itu lagi nggak enak. Kemarin aku pakai setirnya agak lari ke kiri. Bahaya kalau dipakai ngebut ke kampungmu yang jalannya rusak itu." Aku menatap suamiku dengan pandangan nanar. "Alasan macam apa ini? Servis?" tanyaku dengan nada tak percaya. "Mas, mobil itu baru 3 hari yang lalu aku suruh Pak Ujang bawa ke bengkel resmi. Kwitansinya 5 juta masih ada di tasku. Apanya yang rusak lagi?" Rizal tampak gelagapan sejenak. Matanya bergerak liar, menghindari tatapanku. Ya namanya mesin, Ra. Bisa rusak kapan aja. Kamu ini sok tahu banget soal mobil. Kemarin pas aku bawa rasanya getar. Pokoknya harus masuk bengkel lagi. Aku nggak mau ambil risiko." "Kita bisa pakai Fortunerku, Mas," desakku, air mata membasahi pipi. Aku benar-benar butuh sandaran saat ini. Aku takut menghadapi kemungkinan kehilangan ibu sendirian. "Nggak bisa," bentaknya tiba-tiba. Wajahnya memerah. Aku bilang nggak bisa yang nggak bisa. Kamu kenapa sih maksa banget? Aku ini suami, aku punya tanggung jawab kerjaan. Kamu jangan manja jadi istri. Pulang sendiri kan bisa. Kamu jago nyetir, kan?" Bentakan itu bagaikan tamparan keras di wajahku. Aku mundur selangkah, syok. Rizal yang dulu lembut, yang dulu selalu memprioritaskanku, kini membentakku di saat aku sedang rapuh. Saat ketegangan memuncak, pintu kamar tamu di lantai bawah terbuka. Ibu mertuaku, Bu Sartika, keluar dengan wajah yang sudah didandani rapi. Bedaknya tebal, lipstiknya merah menyala, dan ia sudah mengenakan pakaian pergi yang cukup mewah, baju gamis sutra yang kubelikan saat lebaran haji. Di tangannya, ia menenteng tas kulit branded. "Ya ampun, pagi-pagi kok sudah teriak-teriak," keluh Bu Sartika sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan tangan. "Bikin kepala ibu pusing saja. Ada apa sih ini?" Aku menatap mertuaku dengan secercah harapan. Mungkin sebagai sesama ibu, dia akan mengerti perasaanku. "Bu?" aduku dengan suara serak. "Ibuku di kampung kritis, masuk ICU. Aku mau pulang jenguk. Mas Rizal nggak mau nganter, padahal aku butuh dia. Tolong bilangin Mas Rizal, Bu." Bu Sartika menatapku, lalu beralih menatap putranya. Alih-alih memarahinya, dia justru mendengus pelan sambil berjalan menuju kulkas, mengambil botol air dingin. "Ya kalau Rizal bilang nggak bisa, berarti memang nggak bisa," amarah. "Jangan dipaksa," ucap Bu Sartika santai. "Rizal itu kepala keluarga, dia harus kerja cari nafkah. Kalau dia bolos kerja cuma buat nemenin kamu, nanti rezekinya seret gimana? Kamu mau suami kamu jadi pengangguran lagi?" Hatiku mencelos. Sakit sekali. "Bu, ini bukan soal bolos kerja. Ini darurat." "Itu besan ibu?" "Halah, urusan sakit kan ada dokter,"
potong Bu Sartika ketus. Lagian, kebetulan sekali kamu mau pergi. Ibu juga mau pergi hari ini. Aku mengernyit di tengah tangis. Ibu mau kemana? Ibu mau ke rumah Tante Marni. Tahu kan? Saudaranya almarhum bapak. Katanya dia lagi syukuran rumah baru. Ibu mau nginep di sana seminggu. Bosan di rumah terus, apalagi kalau kamu nggak ada, siapa yang ngurus ibu? Rizal kan sibuk. Tante Marni? Setahuku Tante Marni tinggal di kota sebelah yang arahnya berlawanan dengan kampung halamanku. Dan dia bukan tipe orang yang suka membuat acara syukuran besar. Tapi aku sudah terlalu lelah dan sakit hati untuk mendebat kebohongan mereka. Jadi, kalian berdua nggak ada yang mau ikut aku? Tanyaku lirih, menatap suami dan mertuaku bergantian. Bukan nggak mau, Ra. Tapi situasinya nggak pas, jawab Rizal, nadanya mulai melembut, namun terasa palsu di telingaku. Dia berdiri, mendekatiku, lalu memegang bahuku. Kamu berangkat sendiri ya? Kamu wanita kuat, kan? Nanti kalau kerjaanku kelar, aku nyusul deh. Janji. Janji yang aku tahu kemungkinan besar palsu. Tapi aku tidak punya pilihan. Waktu terus berjalan, dan setiap detik sangat berharga bagi ibu. Ya sudah, putusku sambil menepis pelantangan Rizal dari bahuku. Aku berangkat sendiri. Aku berbalik dan setengah berlari menaiki tangga menuju kamar utama. Dengan gerakan cepat dan kasar, aku melempar beberapa potong pakaian ke dalam koper kecil. Air mataku tak henti mengalir. Bukan hanya karena takut kehilangan ibu, tapi karena rasa sepi yang tiba-tiba menusuk tulang. Di rumah semewah ini, dengan keluarga yang kubangun dengan keringat dan darahku, aku ternyata sendirian. Saat aku turun kembali dengan koper di tangan, Rizal dan Bu Sartika sudah duduk berdekatan di sofa ruang tamu. Mereka tampak sedang berbisik serius, namun langsung diam dan memisahkan diri saat melihatku turun. Ra, panggil Rizal saat aku hendak melangkah ke pintu depan. Aku berhenti, tidak menoleh. Apa lagi? Rizal berdehem. Sebelum kamu pergi aku butuh transferan. Aku berbalik perlahan, menatapnya dengan tatapan kosong. Transferan? Buat apa? Ya buat servis mobil yang aku bilang tadi, jawab Rizal cepat, kini wajahnya memasang ekspresi memelas. Kan harus turun mesin katanya, ganti spare part yang ori semua biar awet. Sama buat pegangan aku selama kamu nggak ada. Kamu tahu kan saldo di ATM-ku tinggal dikit. Kartu kredit juga udah limit bulan ini gara-gara aku traktir klien. Berapa? Tanyaku dingin. 50 juta. Mataku membelalak. 50 juta? Mas, kamu mau servis mobil atau beli mobil bekas? Itu kemahalan. Ra, tolonglah. Rizal mulai meninggikan suara lagi, tak sabar. Aku ini suami kamu. Masak minta uang aja harus diinterogasi kayak maling? Uang kamu kan banyak. Perusahaan lagi untung besar bulan lalu. Jangan pelit sama suami sendiri, dosa tahu. Amarah, Bu Sartika ikut menimpali dari sofa, ibu juga minta sangu. Malu dong ibu ke rumah Tante Marni tangan kosong. Ibu mau beli oleh-oleh, mau bagi-bagi amplop buat cucu-cucu Tante Marni. Masa mertua orang kaya datangnya kayak gembel? Ibu minta 20 juta saja. Tunai kalau ada, atau transfer juga nggak apa-apa. 70 juta rupiah. Di saat ibuku sedang berjuang antara hidup dan mati, dua orang ini, yang hidupnya 100% bergantung padaku, justru memalakku tanpa rasa malu. Tidak ada empati, tidak ada pertanyaan, apa kamu butuh uang untuk pengobatan ibumu? Yang ada hanya, aku butuh uang untuk kesenanganku. Ingin rasanya aku berteriak, melemparkan koperku ke wajah mereka, dan mengusir mereka dari rumahku saat ini juga. Tapi bayangan ibu yang sekarat menahan amarahku. Aku tidak punya waktu untuk bertengkar. Aku harus segera pergi. Kalau aku meladeni mereka, keberangkatanku akan tertunda, dan aku mungkin akan terlambat menemui ibu. Baik, kataku dengan gigi terkatup rapat. Aku mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi mobile banking. Jemariku menari di atas layar dengan gemetar karena amarah. Transfer berhasil. 50 juta rupiah ke rekening suamiku. Transfer berhasil. 20 juta rupiah ke rekening mertua.
Denting notifikasi terdengar nyaring dari ponsel Rizal dan Bu Sartika hampir bersamaan. Wajah Rizal yang tadinya tegang langsung berubah cerah. Senyum lebar terbit di bibirnya. Bu Sartika bahkan langsung mengecek ponselnya dan berseru, "Alhamdulillah. Makasih ya, Amara. Kamu memang mantu yang baik kalau lagi nggak pelit." "Uangnya sudah masuk," kataku dingin. "Sekarang aku pergi." "Assalamualaikum." Aku menyeret koperku keluar. Tidak ada yang mengantar. Tidak ada yang membawakan koperku ke bagasi. Rizal tidak beranjak dari sofa, sibuk dengan ponselnya, mungkin sedang mentransfer uang itu ke tempat lain atau memamerkannya pada seseorang. Aku memasukkan koper ke bagasi mobil SUV-ku sendirian. Saat aku duduk di balik kemudi dan menyalakan mesin, aku menatap rumah megah yang kubangun ini. Rumah ini terasa dingin. Seperti bangunan kosong tanpa jiwa. Kulihat dari kaca spion, Rizal dan Bu Sartika keluar ke teras. Mereka tidak melambaikan tangan padaku. Mereka justru terlihat tertawa lepas, melakukan high five kecil seolah baru saja memenangkan lotre. Sakit, perih sekali rasanya. Mobilku melaju meninggalkan pekarangan rumah, membelah jalanan kompleks yang masih sepi. Air mataku yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah ruah. Aku menangis sejadi-jadinya sambil mencengkeram setir. Ya Allah, kuatkan ibu, hanya ibu yang Amara punya. Isaku dalam kesendirian kabin mobil. Di tengah tangis, tiba-tiba pikiranku melayang pada Siska. Sahabatku sejak SMA. Dia satu-satunya teman curhatku selama ini. Dia janda yang hidup susah, yang sering kubantu. Mungkin mendengar suaranya bisa sedikit menenangkanku. Aku menekan tombol panggilan cepat di layar head unit mobil. Tut, tut. Lama sekali tidak diangkat. Biasanya Siska langsung mengangkat teleponku di dering kedua. Tut, halo, Ra? Akhirnya diangkat, tapi suara Siska terdengar aneh. Terengah-engah, dan ada suara latar belakang yang berisik. Seperti suara orang memindahkan barang. Suaraku bergetar. Aku lagi di jalan. Mau pulang kampung. Ibuku masuk ICU. "Hah? Ya ampun." Seruan Siska terdengar kaget, tapi entah kenapa terdengar kurang tulus di telingaku yang sedang sensitif ini. "Sakit apa lagi ibumu, Ra?" "Duh, kasihan banget. Jantung, SIS. Doain ya." "Kamu lagi ngapain?" "Kok berisik banget?" tanyaku, mencoba mengalihkan fokus sejenak dari rasa sakit hati pada Rizal. Siska tergagap. Suara di seberang sana tiba-tiba hening, seperti seseorang baru saja memberi isyarat untuk diam. "Aku lagi di pasar." "Iya, di pasar induk. Biasa, belanja buat pesanan catering. Rame banget di sini, Ra. Susah dengar suara kamu." "Pasar?" Tapi suara, berisik, tadi bukan suara tawar-menawar pedagang. Itu lebih mirip suara orang-orang yang sedang menata kursi atau mendekorasi ruangan. Suara gesekan kaki kursi di lantai keramik. "Oh gitu," gumamku. "SIS, tadinya aku mau mampir sebentar ke kontrakanmu. Mau nitip kunci cadangan rumah sama berkas kantor, takut Rizal teledor. Aku lewat jalan arah rumahmu nih." "Jangan!" Teriakan Siska yang tiba-tiba membuatku hampir membanting setir. "Kenapa? SIS? Kok teriak?" Maksudku jangan mampir sekarang, Ra." Suara Siska melembut, tapi terdengar panik dan memaksa. "Aku kan lagi di pasar, nggak di rumah. Nanti kamu nunggu lama, kasihan ibumu nungguin. Mending kamu langsung gaspol aja ke kampung. Prioritasin ibumu, Ra. Berkasnya dibawa aja atau titip satpam komplekmu." Ada jeda sejenak. Logikanya masuk akal, tapi intuisiku berkata ada yang salah. Siska biasanya senang sekali kalau aku mampir, karena biasanya aku membawa makanan atau oleh-oleh. Kenapa sekarang dia seperti ketakutan aku datang? Iya juga sih, ya sudah kalau gitu. Aku langsung jalan ya. Doain aku kuat nyetir sendiri, SIS. Rizal nggak mau ikut. "Rizal nggak ikut?" Siska bertanya, nadanya terdengar lega. "Oh, ya mungkin dia sibuk kerja, Ra. Jangan suzon dulu. Ya udah hati-hati ya. Bye." Klik. Telepon ditutup sepihak. Aku menatap layar ponsel dengan bingung. Rizal tidak mau ikut,
dan Siska terdengar lega. Rizal butuh uang 50 juta untuk servis. Mertuaku butuh 20 juta untuk oleh-oleh. Dan mereka semua tampak bahagia saat aku pergi. Apakah aku hanya sedang paranoid karena stres memikirkan ibu? Atau ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku? Aku menginjak gas lebih dalam, memacu mobil menuju jalan tol. Fokusku harus pada ibu. Tapi jauh di lubuk hatiku, benih kecurigaan itu mulai tumbuh, berakar, dan siap meledak. Aku tidak tahu bahwa kepulanganku kali ini akan menjadi awal dari runtuhnya duniaku, sekaligus awal dari kebangkitan baruku. Perjalanan menuju kampung halaman terasa jauh lebih panjang dari biasanya. 6 jam aku berkutat di balik kemudi, membelah jalanan provinsi yang mulai rusak di beberapa titik, seolah mencerminkan hatiku yang sedang gundah. Sepanjang jalan, radio mobil terus menyala, memutar lagu-lagu nostalgia, namun tak satu pun liriknya mampu meredam kegelisahan di dada. Setiap kali ponselku bergetar karena notifikasi grup kantor atau email masuk, aku berharap itu pesan dari Rizal. Sekadar bertanya, kamu sudah sampai mana? Atau, hati-hati ya, sayang. Namun, layar ponselku tetap sepi dari namanya. Ketika akhirnya roda mobilku menyentuh jalanan berbatu di depan rumah orang tuaku, hari sudah menjelang sore. Matahari mulai condong ke barat, melemparkan bayang-bayang panjang pohon kelapa ke halaman rumah masa kecilku. Rumah sederhana namun asri itu tampak sepi. Bapak menyambutku di teras. Wajah tuanya tampak lelah, matanya sembab. Sapa bapak lirih saat aku turun dari mobil dan mencium tangannya. Bapak, ibu gimana? Tanyaku langsung, menahan tangis. Masih di ICU, tapi dokter bilang sudah mulai stabil. Ayo, kita langsung ke rumah sakit. Bapak nunggu kamu pulang biar bisa gantian jaga. Tanpa sempat beristirahat atau mengganti baju, aku langsung mengantar bapak kembali ke rumah sakit umum daerah yang berjarak sekitar 20 menit dari rumah. Di ruang tunggu ICU yang dingin dan berbau antiseptik, aku melihat ibu dari balik kaca. Tubuhnya yang dulu sigap menggendongku, kini terbaring lemah dengan selang oksigen dan monitor detak jantung yang berbunyi bip, 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 secara ritmis. Suara itu menghantui, seolah menghitung sisa waktu. Suamimu mana? Enduk, tanya bapak tiba-tiba, memecah lamunanku. Bapak duduk di sampingku sambil memijit keningnya. Aku menelan ludah, menyiapkan kebohongan yang sudah kususun di perjalanan. Mas Rizal lagi ada proyek besar, Pak. Dia titip salam dan maaf nggak bisa ikut. Dia takut kalau ditinggal, nanti kena penalti perusahaan dan kita rugi banyak. Ini juga buat masa depan kita, Pak. Bapak menatapku lamat-lamat. Tatapan orang tua yang sudah makan asam garam kehidupan memang sulit dikelabui. Uang bisa dicari, enduk. Tapi waktu sama keluarga nggak bisa diputar ulang. Bapak cuma berharap dia ingat itu. Aku hanya bisa menunduk, meremas jemariku sendiri. Ucapan bapak menusuk tepat di ulu hati. Selama 2 hari berikutnya, hidupku berpusat di rumah sakit. Aku tidur bergantian dengan bapak di kursi tunggu yang keras, menyeka tubuh ibu saat jam besuk, membisikkan doa-doa di telinganya, dan memastikan semua kebutuhan medis terpenuhi. Ajaibnya, kehadiran anak semata wayang tampaknya menjadi obat paling mujarab. Pada hari ketiga, ibu sadar. Matanya yang sayu terbuka perlahan, dan hal pertama yang beliau cari adalah aku. Bisik ibu lemah. Iya, Bu. Amara di sini, jawabku sambil menggenggam tangan keriputnya yang dingin. Dokter bilang, perkembangan ibu sangat pesat. Sore harinya, ibu sudah dipindahkan ke ruang rawat inap biasa. Kecemasan yang mencekikku perlahan melonggar. Namun, saat kecemasan soal ibu mereda, kecemasan lain, tentang apa yang terjadi di kota, mulai merayap naik kembali. Malam itu, saat ibu sudah tertidur pulas dan bapak sedang sholat isya di musola rumah sakit, aku duduk di balkon kamar rawat inap. Angin malam berhembus pelan. Aku mengeluarkan ponsel, menatap layar yang gelap. Sudah 3 hari. Selama 3 hari ini, Rizal hanya membalas pesanku dengan 1 atau 2 kata. Day 1, Mas, aku udah sampai. Ibu masih di ICU. Rizal, oke. Day 2, Mas, kamu udah makan? Mobil gimana? Rizal, udah. Mobil aman. Tidak ada telepon.
Tidak ada video call. Padahal dulu, saat dia masih menganggur dan aku dinas luar kota, dia bisa meneleponku 5 kali sehari hanya untuk bilang kangen. Aku memberanikan diri menekan tombol panggil. Tut, tut, panggilan tersambung. Dering pertama, kedua, ketiga, hingga masuk ke kotak suara. Aku mencoba lagi. Kali ini diangkat, tapi bukan suara Rizal yang hangat menyapa. Halo? Cepetan, Ra. Aku lagi briefing sama tim. Suara Rizal terdengar tidak sabar, dengan latar belakang suara musik yang cukup kencang. Briefing macam apa yang pakai musik house? Mas, kok berisik banget? Kamu di mana? Tanyaku curiga. Di kafe. Biasa, meeting santai sama klien biar dealnya enak. Kamu nelpon terus kenapa sih? Ibu gimana? Ibu udah sadar, udah pindah kamar rawat, jawabku. Oh, syukur deh. Udah ya. Aku nggak enak sama klien. Nanti aku kabarin lagi. Klik. Sambungan terputus lagi. Hatiku panas. Insting wanitaku berteriak ada yang tidak beres. Briefing jam 9 malam dengan musik sekeras itu, dan dia bahkan tidak bertanya kapan aku pulang. Rasa frustrasi membuatku beralih menghubungi Siska. Mungkin dia bisa jadi tempatku menumpahkan kekesalan, seperti biasa. Tut, tut, halo, Huk. Suara Siska terdengar serak dan lemah. Ses, kamu sakit? Tanyaku khawatir, melupakan sejenak kekesalanku pada Rizal. Iya, Ra, kayaknya aku kena tifus lagi deh. Badan panas dingin semua. Ini aku lagi tiduran, lemes banget, jawab Siska dengan suara yang seolah dipaksakan agar terdengar menyedihkan. Ya ampun, udah ke dokter? Mau aku transfer buat berobat? Tawaran itu refleks keluar dari mulutku. Kebiasaan memanjakannya membuatku otomatis ingin memberi. Nggak usah, Ra. Nggak usah, tolaknya cepat, nadanya sedikit panik. Aku udah ada obat kok. Kamu fokus aja sama ibumu. Jangan mikirin aku. Beneran? Kalau butuh apa-apa bilang ya. Nanti pas aku balik ke kota, aku langsung mampir ke rumahmu bawain bubur atau buah. Jangan. Seruannya terdengar lagi, mirip seperti saat aku menelepon di jalan tempo hari. Kenapa lagi sih, SIS? Kok kayaknya kamu anti banget aku dateng? Bukan gitu, Aku takut nularin kamu, Ra. Tifus kan, maksudnya lagi musim virus. Aku nggak mau kamu sakit, nanti siapa yang ngurus suamimu? Mending kamu pulang langsung istirahat aja di rumahmu yang nyaman itu. Alasannya terdengar dibuat-buat. Tapi aku sedang tidak punya energi untuk mendebat orang sakit. Ya udah, cepet sembuh ya, SIS. Aku menutup telepon, menatap langit malam yang kelam. 2 orang terdekatku bertingkah aneh di saat yang bersamaan. Rizal yang tiba-tiba sibuk, dan Siska yang tiba-tiba sakit dan melarangku datang. Keesokan harinya, di hari keempat, kondisi ibu membaik sangat signifikan. Dokter mengizinkan ibu pulang lusa, tapi ibu bersikeras ingin pulang besok saja. Ibu sudah sehat, enduk, cuma butuh istirahat di rumah. Kamu pulanglah ke kotamu, kasihan suamimu nggak ada yang ngurus, kata ibu sambil mengelus rambutku. Nanti aja, Bu. Amara masih mau nungguin ibu sampai benar-benar pulih, tolakku. Enduk, bapak menimpali, istrimu itu tempatnya di sisi suami. Bapak sama ibu sudah ada yang bantu di rumah, ada Budemu yang mau nemenin. Pulanglah. Bapak lihat pikiranmu nggak di sini. Bapak benar. Ragaku di sini, merawat ibu, tapi jiwaku gelisah memikirkan apa yang terjadi di rumahku sendiri. Bayangan Rizal tertawa-tawa dengan ibunya saat aku pergi terus berputar di kepala. Baiklah, Pak, Bu. Kalau ibu maksa, akhirnya aku menyerah. Tapi Amara nggak bilang Rizal dulu ya. Mau kasih kejutan. Sebuah rencana terbentuk di kepalaku. Aku tidak akan memberitahu Rizal bahwa aku pulang besok, 2 hari lebih cepat dari rencana awal seminggu. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya dia lakukan saat mengira aku masih jauh di kampung. Pagi itu, di hari kelima, setelah memastikan ibu nyaman di rumah dan ada saudara yang menemani, aku memacu mobilku kembali ke kota. Perasaanku campur aduk. Ada rindu, ada cemas, dan ada amarah yang tertahan. Aku menyetir lebih cepat dari biasanya.
Jarak yang seharusnya ditempuh 6 jam, kulibas dalam 5 jam. Sekitar pukul 11 siang, aku sudah memasuki batas kota. Jantungku berdegup kencang. Aku memutuskan untuk tidak langsung pulang ke rumah. Ada sesuatu yang mengganjal pikiranku tentang Siska. Katanya dia sakit parah. Sebagai sahabat, rasanya jahat kalau aku tidak menjenguk, terlepas dari larangannya. Aku ingin membuktikan apakah dia benar-benar sakit atau hanya menghindariku. Lagi pula, aku membawa oleh-oleh buah-buahan segar dan madu asli dari kampung yang sangat bagus untuk orang sakit. Aku membelokkan setir menuju daerah pinggiran kota, tempat kontrakan Siska berada. Jalanan menuju rumahnya cukup sempit, hanya cukup untuk 2 mobil berpapasan pelan. Saat mobilku berbelok ke gang rumahnya, mataku menyipit. Biasanya gang ini sepi. Tapi hari ini, di sisi kiri dan kanan jalan, terparkir banyak mobil. Itu mobil Toyota Innova hitam. Aku kenal plat nomornya. Itu milik Paman Rizal, Om Hadi. Di belakangnya ada Honda Jazz merah. Itu milik sepupu Rizal, Rina. Dan yang membuat nafasku tercekat, tepat di depan pagar rumah kontrakan Siska yang sederhana itu, terparkir gagah sebuah Mitsubishi Pajero Sport putih. Mobilku. Mobil yang katanya sedang, turun mesin, dan butuh biaya 50 juta untuk servis. Mobil itu tampak berkilau, bersih tanpa debu. Tidak ada tanda-tanda baru keluar dari bengkel. Justru, di gagang pintu mobil itu, terikat pita-pita hias berwarna merah muda dan emas. Duniaku berguncang. Tanganku gemetar hebat saat mematikan mesin mobil. Aku memarkirkan kendaraanku agak jauh, tersembunyi di balik pohon mangga besar milik tetangga Siska, agar tidak langsung terlihat dari rumahnya. Aku turun dengan langkah goyah. Jantungku memukul-mukul dada dengan keras, seolah ingin meledak. Rumah kontrakan Siska yang biasanya kusam, hari ini tampak berbeda. Ada tenda kecil terpasang di halamannya. Ada janur kuning kecil melengkung di pintu masuk. Suara tawa dan obrolan ramai terdengar dari dalam. Suara mikrofon berdengung pelan. Tes, ya, terima kasih kepada keluarga besar Bapak Hadi yang sudah hadir. Itu suara MC. Atau mungkin salah satu kerabat yang didaulat jadi pembicara. Aku berjalan mendekat, menyelinap di antara mobil-mobil yang parkir. Mataku panas, tapi air mata tak mau keluar. Rasa sakit itu telah berubah menjadi batu yang keras dan dingin di dalam perutku. Di teras, aku melihat sepatu-sepatu mahal berjejer. Sepatu-sepatu yang sebagian besar aku tahu dibeli dengan uang pemberianku pada Rizal untuk keperluan kerja. Pintu depan terbuka lebar. Dari posisiku berdiri di samping pagar, aku bisa melihat langsung ke ruang tamu. Di sana, duduk bersila di atas karpet merah marun yang digelar khusus, adalah suamiku, Rizal. Dia mengenakan kemeja batik sutra lengan panjang yang kubelikan di butik langganan bulan lalu. Rambutnya ditata rapi dengan pomade. Wajahnya berseri-seri, senyumnya lebar sekali, senyum yang sudah lama tidak ia berikan padaku. Di sebelahnya, ibu mertuaku, Bu Sartika, tampak anggun dengan kebaya brokat emas. Wajahnya penuh makeup, dan lehernya dihiasi kalung emas yang sangat tebal, kalung yang dia bilang hilang bulan lalu dan memintaku membelikan yang baru. Ternyata tidak hilang, melainkan disimpan untuk hari ini. Dan di hadapan mereka, Siska, sahabatku yang katanya kena tifus. Sahabatku yang melarangku datang karena takut menulariku. Dia duduk menunduk malu-malu, mengenakan kebaya modern warna sage green yang pas di tubuhnya. Riasan wajahnya flawless, membuatnya tampak jauh lebih muda dan segar. Tidak ada tanda-tanda sakit sedikit pun. Di sekeliling mereka, kotak-kotak hantaran berjejer rapi. Kotak akrilik transparan yang dihias bunga-bunga palsu. Mataku meneliti isi kotak-kotak itu. Satu set perhiasan emas lengkap. Tas tangan merek Coach yang Siska idam-idamkan sejak lama. Sepatu hak tinggi branded. Kosmetik impor satu paket lengkap. Uang tunai yang dibentuk menjadi kipas dalam bingkai. Nilai total barang-barang di lantai itu mungkin puluhan juta rupiah. Uang yang Rizal minta dariku dengan alasan servis mobil dan uang yang mertuaku minta dengan alasan oleh-oleh. Bismillahirrahmanirrahim, suara seorang pria parubaya, bapaknya Siska, terdengar bergetar lewat pengeras suara. Dengan ini, lamaran Nak Rizal kepada putri kami, Siska, kami terima dengan tangan terbuka. Alhamdulillah,
Serempak suara hadirin menggema. Sah? Celetuk salah satu sepupu Rizal sambil tertawa, meski ini baru lamaran. Darahku mendidih. Rasanya seperti ada lahar panas yang mengalir di pembuluh darahku. Aku melihat Bu Sartika memeluk Siska dengan erat, mencium pipi kanan dan kirinya. Akhirnya ibu punya mantu yang beneran, ucapnya cukup keras, disambut tawa kecil dari keluarga Rizal yang lain. Yang ini nurut, nggak sibuk kerja melulu, pinter ngurus suami. Iya, Tante, Ibu, jawab Siska dengan suara manja. Siska janji bakal jadi istri yang baik buat Mas Rizal. Nggak kayak yang Ono, yang tahunya cuma nyuruh-nyuruh suami. Hus, jangan sebut nama dia. Bikin sial acara aja, potong Rizal sambil tertawa mengejek. Yang penting sekarang aku udah nemu tulang rusukku yang asli. Yang di rumah MAH tulang punggung, keras, nggak bisa dipeluk. Gelak tawa meledak di ruangan itu. Mereka menertawakanku. Mereka menghinaku di pestaku sendiri, pesta yang dibiayai dengan uang keringatku. Cukup, sudah cukup aku menjadi penonton. Aku merapikan blazerku, mengangkat daguku tinggi-tinggi. Aku menghapus satu tetes air mata yang sempat lolos di sudut mata. Tidak, aku tidak boleh terlihat lemah. Aku amarah. Aku yang membangun kerajaan bisnisku dari nol. Aku yang mengangkat mereka dari lumpur kemiskinan. Dan aku juga yang akan mengembalikan mereka ke sana. Aku melangkah masuk ke halaman, sepatu hak tinggiku mengetuk lantai paving block dengan irama yang tegas dan mengancam. Saatnya memberi kejutan yang sesungguhnya. Langkah kakiku terasa berat, namun setiap hentakan sepatu hak tinggiku di lantai keramik teras rumah Siska terdengar seperti dentang lonceng kematian bagi kebahagiaan palsu di dalam sana. Jantungku bergemuruh, campuran antara amarah yang meledak-ledak dan rasa sakit yang mengiris karena pengkhianatan ganda ini. Di ambang pintu, aku berhenti sejenak, mengumpulkan sisa-sisa kewarasan agar tidak mengamuk membabi buta. Aku adalah wanita berkelas. Aku tidak akan menjambak atau berteriak seperti orang gila. Aku akan menghancurkan mereka dengan cara yang jauh lebih menyakitkan, dengan kebenaran. Assalamualaikum. Suaraku meluncur tenang, namun tajam dan dingin, memotong gelak tawa yang baru saja memenuhi ruangan. Seketika, hening. Seperti ada tombol, mute, yang ditekan, seluruh suara di ruangan itu lenyap. Musik latar yang diputar pelan pun terasa berhenti. Semua kepala serentak menoleh ke arah pintu. Pemandangan di depanku seperti sebuah lukisan tragedi yang sempurna. Mata Rizal membelalak lebar, seolah bola matanya hendak melompat keluar. Mulutnya ternganga, namun tak ada suara yang keluar. Wajahnya yang tadi berseri-seri penuh kemenangan, kini pucat pasi, lebih putih dari tembok di belakangnya. Cangkir teh yang sedang ia pegang gemetar hebat hingga isinya tumpah sedikit membasahi celana batik sutranya. Bu Sartika, yang baru saja memuji Siska setinggi langit, membeku di tempat. Kipas tangan yang ia pegang terjatuh ke lantai dengan bunyi plak yang cukup keras di tengah keheningan. Wajahnya yang penuh riasan tebal tampak retak oleh ketakutan. Dan Siska, sahabatku. Wanita yang kusebut saudara. Wajahnya berubah menjadi topeng horor. Senyum manjanya lenyap, digantikan oleh ekspresi teror murni. Tangannya yang tadi sibuk memamerkan cincin di jari manis, kini gemetar menutupi mulutnya. Waalaikumsalam, jawab bapaknya Siska terbata-bata, satu-satunya orang yang tampaknya belum menyadari badai apa yang baru saja masuk ke rumahnya. Beliau memandangku bingung. Maaf, ibu cari siapa ya? Aku tersenyum. Senyum yang tidak mencapai mata. Aku melangkah masuk, perlahan, menikmati setiap detik ketakutan yang terpancar dari wajah suami, mertua, dan sahabatku. Saya tidak mencari siapa-siapa, Pak. Jawabku sopan namun tegas, mataku tak lepas menatap Rizal yang kini tampak ingin menghilang di telan bumi. Saya hanya ingin melihat bengkel, tempat suami saya menyervis mobilnya. Di bengkel? Bapak Siska mengernyit bingung. Ini acara lamaran anak saya, Bu. Bukan bengkel. Oh, begitu ya? Aku pura-pura kaget. Jadi ini bukan bengkel? Padahal suami saya bilang dia butuh uang 50 juta untuk servis mobil Pajero putih di depan itu. Ternyata uangnya dipakai untuk servis hati, ya? Sindiranku menohok telak. Rizal akhirnya menemukan suaranya,
meski terdengar seperti cicitan tikus terjepit. Ra? Amara kakakmu, bukannya kamu di kampung? Rizal berdiri dengan lutut goyah, mencoba mendekatiku. Ini nggak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelasin. Jangan mendekat, bentakku, membuat langkahnya terhenti seketika. Nggak seperti yang kulihat? Mataku masih sehat, Mas. Telingaku juga masih berfungsi dengan baik. Aku dengar semuanya. Tentang tulang rusuk asli, tentang tulang punggung yang keras. Aku mengalihkan pandangan pada Bu Sartika yang kini menunduk, tidak berani menatap mataku. Dan ibu, sapaku dengan nada yang dibuat semanis mungkin. Katanya mau ke rumah Tante Marni? Beli oleh-oleh buat cucu-cucu? Wah, ternyata Tante Marninya pindah ke sini ya, Bu? Dan oleh-olehnya luar biasa mewah. Emas, tas branded, uang tunai. Aku menendang pelan salah satu kotak hantaran berisi sepatu mahal yang ada di dekat kakiku. Sayang sekali, padahal itu uang keringat menantu yang ibu bilang sombong dan lupa kodrat tadi. Suasana semakin mencekam. Keluarga besar Siska mulai kasak kusuk. Bisik-bisik terdengar di antara para tamu yang duduk di belakang. Siapa sebenarnya perempuan ini, Nak Rizal? Tanya Bapak Siska lagi. Kali ini nadanya mulai tinggi dan curiga. Kenapa dia manggil kamu suami? Kenapa dia manggil Bu Sartika ibu? Siska yang sejak tadi diam, tiba-tiba berdiri. Wajah ketakutannya perlahan berubah menjadi ekspresi defensif yang keras. Mungkin dia sadar, nasi sudah menjadi bubur. Kepalang basah, dia memilih untuk melawan. Dia istri pertamanya Mas Rizal, Pak, jawab Siska lantang, membuat seisi ruangan terkesiap. Tapi mereka sudah mau cerai. Mas Rizal nggak bahagia sama dia. Aku menatap Siska tak percaya. Keberanian dari mana yang dia miliki? Mau cerai? Tanyaku sambil tertawa hambar. Kapan kita bicara cerai, Mas? Perasaan tadi pagi kamu masih minta uang transferan sama aku sambil bilang, hati-hati di jalan sayang. Rizal bilang ke Bapak kalau dia duda, bentak Bapak Siska, menunjuk wajah Rizal. Kamu bohongi saya, Zal? Bukan bohong, Pak, sergah Rizal panik. Saya dan Amara emang udah nggak cocok. Kami cuma tinggal serumah formalitas aja. Hati saya udah lama buat Siska. Oh, begitu? Aku mengangguk-angguk, menahan gejolak emosi yang ingin meledak. Formalitas yang mahal ya, Mas. Karena selama formalitas itu, kamu masih pakai kartu kreditku, masih pakai mobilku, dan masih tinggal di rumahku. Siska maju selangkah, menatapku dengan dagu diangkat tinggi. Rupanya dia ingin bermain peran sebagai korban cinta sejati. Udahlah, Ra, kata Siska dengan nada meremehkan. Kamu itu harusnya sadar diri. Kamu memang kaya, tapi kamu gagal jadi istri. Kamu sibuk kerja, nggak pernah perhatiin Mas Rizal. Mas Rizal itu butuh kelembutan, butuh dilayani, bukan dikasih duit doang. Wajar kalau dia cari wanita lain yang bisa menghargai dia sebagai laki-laki. Betul itu. Bu Sartika tiba-tiba mendapat keberanian untuk bicara, berdiri di samping Siska seolah melindunginya. Kamu itu terlalu dominan, Amara. Suami itu imam, bukan bawahan. Siska ini beda. Dia lembut, penurut, dia wanita solehah yang cocok buat Rizal. Kamu harusnya ikhlas, biarkan suamimu bahagia. Toh kamu bisa cari uang sendiri. Aku tertegun sejenak. Bukan karena merasa bersalah, tapi karena takjub dengan ketebalan muka mereka. Di rumah orang tua Siska, di depan banyak saksi, mereka memutarbalikkan fakta seolah aku adalah penjahatnya. Wanita solehah? Ulangku sambil menatap Siska dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wanita solehah mana yang merebut suami sahabatnya sendiri? Wanita solehah mana yang menerima lamaran suami orang saat istrinya sedang merawat ibunya yang sekarat? Jaga mulutmu ya, teriak Siska. Kami saling mencintai. Cinta itu nggak salah. Kamu yang salah karena nggak bisa jaga suami. Cinta? Aku tertawa, tawa yang terdengar mengerikan bahkan di telingaku sendiri. Aku berjalan mendekati meja tempat barang-barang hantaran diletakkan. Kalian bicara soal cinta dan harga diri laki-laki. Aku mengambil kotak berisi tas Coach itu. Siska, kamu tahu tas ini harganya berapa? 7 juta rupiah.
Bon pembeliannya ada di emailku jam 10 pagi tadi. Dibayar pakai kartu kredit tambahan yang aku kasih ke Rizal. Aku melempar kotak itu ke kaki Siska hingga plastiknya retak. Siska menjerit kaget. Lalu ini, aku menunjuk set perhiasan emas. 25 juta. Ditarik tunai dari rekening yang baru saja ku transfer tadi pagi. Uang yang katanya buat servis mobil. Aku menatap bapaknya Siska dan keluarga besarnya. Bapak, ibu, saudara sekalian. Kalian tahu siapa yang membiayai hidup Siska dan keluarganya selama ini? Wajah Siska memucat lagi. Dia menggelengkan kepala padaku, memohon tanpa suara. Tapi aku sudah tidak peduli. Setiap bulan, lanjutku lantang, saya mentransfer 3 juta rupiah ke rekening Siska untuk bantu bayar kontrakan ini dan beli obat bapaknya. Saya yang bayar uang pangkal sekolah adiknya Siska. Saya yang kasih modal Siska buat usaha catering yang katanya sukses itu. Suara kasak kusuk makin kencang. Bapak Siska menatap putrinya dengan pandangan tak percaya. Siska, apa benar itu? Siska diam, air mata mulai menggenang, tapi dia masih menatapku dengan benci. Dan kamu, Mas Rizal, aku beralih ke suamiku yang kini duduk lemas di kursi. Kamu bilang kamu imam? Kamu bilang kamu sukses? 5 tahun lalu, kamu datang melamar ke rumahku naik motor butut pinjaman teman. Baju akad nikah kita pun, aku yang belikan kainnya. Kuliah S1 mil? Aku yang bayar. Mobil Pajero di depan? STNK dan BPKB atas namaku. Rumah yang kita tempati? Sertifikat hak milik atas namaku. Aku menatap berkeliling ruangan, menatap mata setiap orang di sana. Laki-laki yang kalian banggakan ini, tunjukku pada Rizal, hanyalah benalu yang hidup menempel di pohon besar. Dan sekarang, benalu ini mau menanam benalu lain menggunakan getah pohon yang sama. Cukup, Amara, teriak Rizal. Wajahnya merah padam karena malu. Dia bangkit berdiri, tangannya terkepal. Kamu jangan menghina aku di depan calon mertuaku. Aku suami kamu. Hormati aku. Hormat? Aku menatapnya tajam. Hormat itu didapat, Mas, bukan diminta. Detik ini juga, sisa hormatku padamu sudah habis. No. Aku menarik napas panjang, merasakan adrenalin membanjiri tubuhku. Kalian mau menikah? Silakan. Ambil dia, Siska. Ambil bekas suamiku ini. Kalian memang cocok. Sama-sama pengkhianat, sama-sama parasit, dan sama-sama tidak punya malu. Tapi, suaraku merendah, penuh ancaman. Jangan harap kalian bisa menikmati 1 rupiah pun uangku untuk membiayai perselingkuhan kalian. Aku mengeluarkan ponselku. Mbak Siska, kataku dingin. Cek saldo rekeningmu sekarang. Uang bulanan yang kutransfer kemarin, sudah kutarik kembali lewat pemblokiran ban karena aku laporkan sebagai transaksi penipuan. Dan Mas Rizal? Aku menatap suamiku yang gemetar. Mobil Pajero di depan. Kunci tambahannya ada di tanganku. Dan aku akan membawanya pulang sekarang juga. Silakan kalian lanjutkan lamaran ini. Tapi ingat, hantaran in. Aku menendang kotak-kotak itu lagi. Semuanya milikku secara hukum. Jadi kalau kalian mau melanjutkan, silakan pakai barang lain. Atau mungkin, pakai harga diri kalian yang sudah tidak ada harganya itu. Siska menangis histeris. Mas Rizal, lakukan sesuatu. Dia ngancurin acara kita. Rizal menatapku dengan tatapan memohon bercampur benci. Rah, jangan gini, Rah. Malu sama tetangga? Kita omongin di rumah baik-baik. Rumah? Alisku terangkat. Rumah siapa? Rumahku? Oh, maaf Mas. Mulai hari ini, detik ini, kamu bukan lagi penghuni rumah itu. Kunci rumah sudah diganti kodenya oleh sistem keamanan pintar yang aku kontrol dari sini. Aku berbalik badan, siap untuk pergi setelah menjatuhkan bom nuklir di tengah pesta mereka. Namun sebelum aku melangkah, Bu Sartika tiba-tiba maju dan mencengkeram lenganku. Kuku-kukunya yang panjang menancap di kulitku. Dasar wanita iblis, desis Bu Sartika. Kamu mau bikin anak saya malu? Kamu nggak akan selamat dunia akhirat karena durhaka sama suami dan mertua. Aku menepis tangannya kasar. Tatapanku menusuk matanya. Ibu salah, bisikku dingin.
Justru saya sedang menyelamatkan diri saya dari neraka dunia yang kalian ciptakan. Nikmatilah kehancuran kalian. Ini baru permulaan. Aku melangkah keluar dengan dagu terangkat. Di belakangku, terdengar suara tangisan Siska yang pecah, teriakan marah bapaknya pada Rizal, dan kepanikan yang melanda seisi rumah. Aku berjalan menuju Pajero putih itu. Dengan kunci cadangan di saku, aku membuka pintunya. Aku masuk, menyalakan mesin, dan menekan klakson panjang sekali sebagai tanda perpisahan untuk masa laluku yang bodoh. Saat mobil itu melaju meninggalkan pekarangan, aku melihat dari kaca spion. Rizal berlari mengejar mobil, tapi langkahnya terhenti di pagar. Dia hanya bisa menatap nanar saat simbol kesuksesan dan kemewahannya pergi menjauh, membawaku kembali pada kebebasan. Tapi ini belum selesai. Oh, jelas belum. Aku baru saja menarik pelatuknya. Perang yang sesungguhnya, pemiskinan total terhadap mereka, baru akan dimulai besok pagi. Mobil Pajero Sport putih itu melaju kencang membelah jalanan aspal, meninggalkan kepulan debu dan kehancuran di belakangnya. Di dalam kabin yang kedap suara, pertahananku akhirnya runtuh. Adrenalin yang tadi menopang tubuhku untuk berdiri tegak di hadapan para pengkhianat itu perlahan surut, digantikan oleh gelombang rasa sakit yang tak tertahankan. Aku menepikan mobil di sebuah pelataran minimarket yang sepi, menyandarkan keningku pada setir kemudi, dan menangis. Aku menangis bukan karena kehilangan Rizal. Aku menangis karena kebodohanku sendiri. 5 tahun aku membangun istana untuk kami, ternyata aku hanya memelihara ular di dalamnya. 5 tahun aku menganggap Siska saudara, ternyata dia adalah musuh dalam selimut yang paling berbahaya. Bodoh, kamu bodoh, Amara, rutuku disela isak tangis. Namun, tangisan itu tidak berlangsung lama. Aku menyeka wajahku kasar dengan tisu. Cukup 5 menit untuk meratapi nasib. Sekarang, aku adalah seorang CEO, seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin tidak berlarut dalam kesedihan, dia menyusun strategi. Aku mengambil ponselku. Notifikasi beruntun masuk. Puluhan missed call dari Rizal, Siska, dan nomor rumah Siska. Aku mengabaikan semuanya. Jariku dengan lincah menekan nomor manajer ban pribadiku. Halo, Pak Budi. Saya Amara. Maaf mengganggu hari Minggunya, ucapku dengan suara yang sudah kusoal menjadi tegas kembali, meski masih sedikit serak. Oh, Bu Amara. Tidak apa-apa, Bu. Ada yang bisa dibantu? Saya mau memblokir semua kartu kredit tambahan atas nama Rizal Ardiansyah. Sekarang juga. Dan tolong bekukan sementara akses rekening bersama kami. Pindahkan saldo likuid ke rekening pribadi saya yang lama. Baik, Bu. Apakah kartunya hilang? Tidak. Pemegangnya yang hilang akal. Lakukan sekarangnya, Pak. Saya tidak mau ada transaksi 1 rupiah pun keluar setelah telepon ini ditutup. Siap, Bu. Segera saya proses. 1 urusan selesai. Selanjutnya, aku menelepon perusahaan keamanan yang mengelola sistem smart home di rumahku. Ganti kode akses gerbang utama dan pintu rumah saya. Hapus sidik jari Rizal Ardiansyah dan Ibu Sartika dari database akses. Aktifkan mode siaga penuh. Jika ada yang memaksa masuk, bunyikan alarm dan hubungi polisi. Setelah memastikan benteng pertahananku aman, aku kembali melaju menuju rumah. Rumah yang mulai hari ini akan kembali menjadi milikku seutuhnya. Sementara itu, di rumah kontrakan Siska, suasana berubah menjadi neraka kecil. Hening yang ditinggalkan Amara pecah menjadi keributan yang memalukan. Tamu-tamu undangan, yang sebagian besar adalah tetangga Siska dan kerabat Rizal, mulai berbisik-bisik keras. Tatapan mereka yang tadi penuh kekaguman pada kemewahan acara, kini berubah menjadi tatapan jijik dan merendahkan. Ternyata pelakor toh? Bisik seorang ibu-ibu tetangga Siska dengan suara yang sengaja tidak dipelankan. Pantesan gaya hidupnya naik drastis, padahal kerjanya cuma catering kecil-kecilan. Kirain sukses beneran, taunya suntikan dana dari suami teman. Iya, Mbak. Mana temannya baik banget lagi, sampai ngebiayain orang tuanya. Kok tega ya, sahut yang lain. Siska yang mendengar itu menutup telinganya sambil menangis histeris di lantai. Riasan flawlessnya luntur oleh air mata, membuatnya terlihat berantakan. Bapak Siska, Pak Darman,
wajahnya merah padam menahan malu dan amarah. Beliau adalah orang tua kolot yang menjunjung tinggi harga diri. Selama ini dia bangga pada Siska yang dia kira sukses mandiri. Ternyata anaknya hidup dari belas kasihan wanita yang baru saja dipermalukan di rumahnya sendiri. Pak Darman menunjuk Paman Rizal yang menjadi juru bicara lamaran. Bawa pulang semua sampah ini. Bawa pulang keponakanmu dan ibunya. Acara ini bubar. Tapi Pak, kita bisa jelaskan? Pak Hadi mencoba menengahi, meski dia sendiri tampak malu karena ikut terseret dalam kebohongan Rizal. Jelas apa lagi? Kalian bilang Rizal duda. Kalian bilang Rizal pengusaha sukses. Ternyata apa? Mobil punya istri, duit punya istri, bahkan kolor yang dia pakai mungkin istri yang beliin, teriak Pak Darman, dadanya naik turun. Kalian penipu. Keluar dari rumah saya. Rizal yang sejak tadi mematung, akhirnya tersadar saat Bapak Siska melempar kotak hantaran berisi seperangkat alat sholat ke arahnya. Pak, tolong Pak. Saya cinta Siska. Saya bakal cerai sama Amara. Saya Rizal memohon, mencoba meraih tangan Pak Darman, tapi ditepis kasar. Jangan sentuh saya. Kamu selesaikan dulu urusanmu sama istrimu. Jangan bawa-bawa anak saya jadi perusak rumah tangga orang. Bu Sartika, yang panik melihat situasi berbalik 180 derajat, mencoba membela diri. Pak Darman. Jangan kasar ya. Anak bapak juga mau sama anak saya. Siska juga tahu kok Rizal masih punya istri. Mereka sama-sama mau. Plak. Satu tamparan keras mendarat di pipi Siska. Bukan dari Amara, bukan dari Rizal, tapi dari bapaknya sendiri. Bapak enggak pernah ngajarin kamu jadi perempuan murahan, Siska. Suara Pak Darman bergetar hebat. Kamu makan uang temenmu, kamu manfaatin kebaikannya, terus kamu tusuk dia dari belakang? Di mana otakmu? Siska memegangi pipinya yang panas, menatap bapaknya tak percaya. Bapak jahat. Bapak nggak tahu rasanya jadi aku yang selalu di bawah bayang-bayang Amara. Aku cuma mau bahagia, Pak. Bahagia di atas penderitaan orang yang nyuapin kamu makan. Itu bukan bahagia, itu menjijikkan. Para tamu satu persatu pamit mundur tanpa menyalami tuan rumah, enggan terlibat lebih jauh dalam drama memalukan ini. Dalam hitungan menit, rumah yang tadinya ramai pesta itu kini terasa seperti rumah duka. Rizal menarik tangan ibunya. Bu, ayo kita pulang. Kita urus Amara dulu. Tapi hantarannya gimana, Zal? Sayang kalau ditinggal, itu mahal-mahal. Bu Sartika masih sempat memikirkan harta di tengah badai. Tinggalin aja. Kita nggak ada mobil buat bawa, sentak Rizal frustrasi. Mereka baru sadar, Pajero putih sudah dibawa kabur Amara. Di depan rumah hanya ada mobil kerabat yang penuh sesak. Om Hadi, Rizal numpang ya sampai rumah, pinta Rizal pada pamannya. Om Hadi menatap Rizal dingin sambil menyalakan rokok. Mobil Om penuh, Zal. Bawa tante sama sepupu-sepupumu. Lagian Om kecewa sama kamu. Kamu bilang istrimu galak dan pelit, ternyata dia yang modalin kamu semua ini? Malu Om, Zal. Malu. Om Hadi masuk ke mobil Innovanya, diikuti keluarganya, lalu melaju pergi meninggalkan Rizal dan Bu Sartika yang bengong di pinggir jalan. Kurang ajar si Hadi, umpat Bu Sartika. Terus kita pulang naik apa? Panas ini. Naik taksi online, Bu. Rizal membentak ibunya sendiri, lalu sibuk mengutak-atik ponselnya. Namun, wajah Rizal berubah pucat lagi saat melihat layar ponsel. Kenapa lagi? Tanya Bu Sartika. Aplikasi ojek onlineku, pembayarannya ditolak. Kartu kredit utamanya diblokir. Rizal mencoba aplikasi lain. Sama saja. Semua kartu yang nyambung ke rekening Amara mati, Bu. Hah? Terus gimana? Ibu nggak bawa uang tunai. Tadi uangnya udah dikasih ke panitia catering Siska buat DP. Rizal merogoh saku celananya. Kosong. Dompetnya tertinggal di tas kerja yang ada di dalam Pajero. Di pinggir jalan kampung yang panas dan berdebu, dengan mengenakan batik sutra dan kebaya mewah, Rizal dan Bu Sartika berdiri terlunta-lunta. Tatapan sinis para tetangga Siska menusuk mereka dari segala arah.
Kita jalan kaki ke depan, cari angkot, putus Rizal dengan nada kalah. Apa? Angkot? Ibu pakai kebaya mahal gini suruh naik angkot. Daripada ngesot. Ayo. Aku tiba di rumahku yang megah 1 jam kemudian. Satpam kompleks yang melihat mobilku langsung memberi hormat, tapi aku melihat kerutan bingung di dahinya. Mungkin heran kenapa aku menyetir sendiri dan kenapa wajahku sembab. Pak Asep, panggilku saat dia membukakan gerbang. Siap, Bu Amara. Tumben ibu nyetir sendiri? Pak Rizal mana? Pak Asep, dengarkan saya baik-baik, kataku tajam, mengabaikan pertanyaannya. Mulai detik ini, Rizal dan Bu Sartika tidak diizinkan masuk ke area rumah ini tanpa izin saya. Mata Pak Asep membelalak. Maksudnya gimana, Bu? Mereka bukan lagi penghuni rumah ini. Kalau mereka datang, biarkan mereka di luar pagar. Kalau mereka memaksa masuk atau bikin keributan, panggil polisi. Ini perintah langsung dari saya sebagai pemilik rumah dan pemberi gaji Bapak. Pak Asep menelan ludah, lalu mengangguk tegas. Siap, Bu. Laksanakan. Aku memarkirkan mobil di garasi. Rumah besar ini terasa sunyi, tapi kali ini, kesunyian itu terasa menenangkan. Tidak ada lagi kepura-puraan. Tidak ada lagi parasit yang harus kulayani. Aku masuk ke dalam, melepaskan sepatu hak tinggiku, dan berjalan telanjang kaki di atas lantai marmer yang dingin. Aku menuju ruang kerja, membuka brankas tersembunyi di balik lukisan. Di sana, tersimpan semua dokumen penting. Sertifikat rumah, BPKB mobil, surat-surat berharga perusahaan, dan perhiasan-perhiasan warisan nenekku. Semuanya aman. Rizal tidak tahu kombinasi brankas ini. Aku mengambil satu map merah. Map berisi perjanjian pranikah yang dulu sempat ditolak Rizal mati-matian, tapi dipaksa oleh almarhum ayah mertua, ayah Rizal yang baik, agar ditandatangani demi kebaikan Rizal sendiri, agar Rizal termotivasi kerja. Ternyata, dokumen inilah penyelamatku sekarang. Di dalamnya tertulis jelas, harta yang diperoleh atas nama masing-masing pihak tetap menjadi milik masing-masing pihak jika terjadi perceraian. Dan karena hampir semua aset atas namaku, Rizal, kau tamat. 2 jam kemudian, bel interkom di gerbang depan berbunyi. Layar monitor di ruang tengah menyala otomatis, menampilkan wajah lelah dan berkeringat dari 2 orang yang sangat kukenal. Rizal dan Bu Sartika. Mereka terlihat kacau. Rambut Bu Sartika lepek, bedaknya luntur. Kemeja Rizal basah oleh keringat di bagian ketiak dan punggung. Mereka berdiri di depan gerbang besi yang tertutup rapat, mengetuk-ngetuk kasar. Pak Asep, buka. Ini saya, teriak Rizal di monitor. Suaranya pecah. Aku menekan tombol mic pada interkom, tapi tidak menekan tombol buka pintu. Selamat datang di reality show kehidupan nyata, Mas, suaraku menggema lewat speaker di pos satpam. Rizal mendongak, mencari kamera CCTV. Rah, buka pintunya. Jangan kekanak-kanakan. Kita harus bicara. Bicara? Tadi di rumah Siska kamu sudah bicara banyak. Sekarang giliran saya yang bicara lewat tindakan, jawabku santai sambil menyesap teh hangat. Koper baju-baju kalian sudah saya siapkan di pos satpam. Pak Asep akan mengeluarkannya. Amarah, kamu gila ya? Ini rumahku juga, jerit Bu Sartika. Aku mertuamu. Durhaka kamu ngusir orang tua. Rumah ini atas nama Amara Larasati. Dibeli tahun 2019 dengan uang dividen perusahaan Amara Larasati. Anda tidak punya hak seujung kuku pun di sini, Bu Sartika. Balasku dingin. Silakan ambil koper kalian. Di dalamnya juga sudah saya masukkan surat gugatan cerai yang baru saja dikirim pengacaraku via kurir kilat. Suara Rizal melemah, dia mulai menangis sambil memegang jeruji pagar. Aku nggak punya uang, dompetku di dalam. Kami nggak bisa kemana-mana. Oh ya? Bukannya tadi dapat oleh-oleh banyak dari calon besan? Minta bantuan mereka dong. Atau minta bantuan tulang rusuk asli MU itu. Aku mematikan interkom. Di layar monitor, aku melihat Pak Asep dan 2 satpam lain menyeret 2 koper besar dan beberapa kardus keluar dari pos, meletakkannya di trotoar, lalu kembali mengunci gerbang kecil.
Rizal dan Bu Sartika berdiri di trotoar, di samping tumpukan barang mereka, seperti pengungsi yang baru saja diusir dari negaranya sendiri. Langit mulai mendung, guntur terdengar bergemuruh. Sepertinya alam semesta pun setuju untuk memandikan mereka dengan air hujan, membersihkan jejak mereka dari hidupku. Aku menutup tirai jendela. Babak pertama pembalasanku selesai. Tapi ini belum berakhir. Besok, aku akan menghancurkan sumber kebahagiaan mereka yang lain, status sosial dan karir. Pagi itu, matahari terbit seperti biasa, namun bagi Rizal dan Siska, fajar ini adalah awal dari mimpi buruk yang panjang. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Setelah sholat subuh dan menenangkan diri, aku berdiri di depan cermin besar di kamarku. Mataku masih sedikit bengkak sisa tangis semalam, tapi tatapanku sudah kembali tajam. Aku memulas wajahku dengan makeup yang tegas, mengenakan setelan blazer merah marun favoritku, warna yang melambangkan keberanian dan dominasi. Hari ini, aku bukan istri yang tersakiti. Hari ini, aku adalah CEO Amara Larasati Group yang akan membersihkan karyawan bermasalah. Pukul 8 tepat, mobil Alphard jemputan kantor, bukan Pajero yang kemarin, sudah menungguku di lobi rumah. Sopir pribadiku, Pak Ujang, membukakan pintu dengan hormat. Ke kantor, Bu? Ya, Pak. Tapi mampir sebentar ke kantor pengacara saya di Jalan Sudirman. Di tempat lain, Rizal terbangun dengan punggung sakit luar biasa. Dia dan ibunya, Bu Sartika, terpaksa menginap di sebuah hotel melati yang kumuh di pinggiran kota. Itu satu-satunya tempat yang bisa mereka bayar dengan sisa uang tunai recehan yang ada di saku celana Rizal. Tidak ada sarapan prasmanan, tidak ada kasur empuk, hanya kipas angin berdebu yang berputar dengan suara kriek-kriek. Aduh, badan ibu remuk semua, Zal, keluh Bu Sartika sambil memijat pinggangnya. Kita harus pulang ke rumah, Zal. Ibu nggak bisa hidup kayak gini. Kamu bujuk lagi istrimu itu. Rizal mengusap wajahnya kasar. Aku coba ke kantor hari ini, Bu. Amara pasti di sana. Biasanya kalau di kantor dia lebih jaga image. Aku bakal ngomong baik-baik di sana. Sekalian aku mau ambil laptop sama berkas-berkas di ruanganku. Ya sudah, kamu mandi sana. Pakai sabun batangan itu aja, sabun cairnya habis, gerutu Bu Sartika. Rizal mandi dengan terburu-buru, mengenakan kembali kemeja kemarin yang sudah kusut dan bau keringat. Dia tidak punya pilihan. Koper-koper baju mereka masih tertahan di pos satpam rumah Amara, dan dia tidak berani mengambilnya semalam karena hujan deras dan rasa malu. Dengan sisa uang terakhir, Rizal memesan ojek online menuju gedung perkantoran megah tempat perusahaan Amara berada, tempat di mana dia selama ini menjabat sebagai direktur operasional, sebuah jabatan mentereng yang sebenarnya kosong tanpa wewenang vital. Sesampainya di lobi gedung, Rizal berjalan dengan dagu diangkat, berusaha menutupi penampilannya yang kacau. Dia menyapa resepsionis, Mbak Tia, dengan senyum yang dipaksakan. Pagi, Tia. Tia menatap Rizal dengan pandangan aneh. Biasanya dia akan tersenyum ramah dan menyapa, selamat pagi Pak Direktur, tapi kali ini dia hanya mengangguk kaku dan segera memalingkan wajah, berbisik pada temannya. Rizal mengabaikannya dan berjalan menuju gate otomatis lift eksekutif. Dia menempelkan kartu aksesnya. Bip, bip, bip. Lampu indikator menyala merah. Akses denied. Rizal mengerutkan kening. Dia mencoba lagi. Ditempelkannya kartu itu lebih keras. Bip, bip, bip. Akses denied. Sialan, rusak apa gimana sih? Umpat Rizal. Maaf, Pak Rizal. Suara bariton yang tegas terdengar dari belakangnya. Rizal menoleh. Danru, Komandan Regu, Satpam Gedung, Pak Heru, berdiri tegap bersama dua anak buahnya. Kenapa kartu saya nggak bisa, Pak Heru? Tolong bukain gate manual, saya telat meeting sama ibu. Perintah Rizal dengan nada bos yang biasa ia pakai. Pak Heru tidak bergerak. Wajahnya datar. Maaf, Pak. Mulai pagi ini, akses Bapak sudah dicabut total oleh manajemen pusat. Dicabut? Maksudnya apa? Saya direktur di sini. Jangan main-main kamu, saya bisa pecat kamu, bentak Rizal, suaranya mulai menarik perhatian karyawan lain yang lalu lalang. Bapak tidak bisa memecat siapa-siapa lagi,
Sebuah suara wanita yang dingin menggema di lobi marmer itu. Rizal menoleh ke arah pintu masuk utama. Aku berjalan masuk, diiringi oleh sekretarisku dan 2 orang pengacara berjas rapi. Langkahku tegap, tatapanku lurus menusuk mata Rizal. Ra? Amarah, Rizal tergagap, nyalinya menciut melihat auraku yang begitu intimidatif. Aku berhenti tepat 2 meter di hadapannya. Lobi yang tadinya riuh mendadak hening. Ratusan pasang mata karyawan tertuju pada kami. Ini surat keputusan pemberhentian tidak hormat untukmu, kataku sambil memberi isyarat pada pengacara untuk menyerahkan sebuah amplop coklat tebal ke dada Rizal. Rizal menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Pemberhentian? Kamu mecah aku? Atas dasar apa? Kinerja aku bagus. Atas dasar penyalahgunaan fasilitas perusahaan dan penyelewengan dana operasional untuk kepentingan pribadi, jawabku lantang, sengaja agar semua orang mendengar. Mobil Pajero inventaris kantor yang kamu pakai untuk melamar wanita lain? Itu pelanggaran kode etik berat. Penggunaan kartu kredit korporat untuk membeli barang-barang branded yang tidak ada hubungannya dengan bisnis? Itu penggelapan, Mas. Wajah Rizal merah padam. Itu kan kartu tambahan istri. Itu urusan rumah tangga. Di perusahaan ini, tidak ada urusan rumah tangga. Adanya profesionalitas, potongku tajam. Dan satu lagi, kamu diangkat jadi direktur karena nepotisme istri. Sekarang, nepotisme itu saya cabut. Ra, jangan gini di depan anak buah. Bisik Rizal memelas, melirik karyawan-karyawan yang mulai berbisik-bisik sambil menahan tawa. Kenapa malu? Waktu kamu pamer selingkuhan di depan tetangga, kamu nggak malu kan? Tanyaku sinis. Mulai hari ini, kamu dilarang menginjakkan kaki di gedung ini. Barang-barang pribadimu di ruangan sudah dikemas dalam kardus dan dititipkan di pos keamanan parkiran basement. Silakan ambil lewat pintu belakang. Pintu belakang? Iya, pintu untuk tamu tidak diundang. Pak Heru, tolong antarkan mantan karyawan ini keluar. Kalau dia melawan, seret saja. Pak Heru dan anak buahnya langsung memegang lengan Rizal kiri dan kanan. Lepasin. Aku bisa jalan sendiri, teriak Rizal meronta. Dia menatapku dengan penuh kebencian. Kamu bakal nyesel, Ra. Tanpa aku, siapa yang bakal ngurus operasional? Operasional? Aku tertawa kecil. Mas, selama ini kamu cuma tanda tangan dokumen yang sudah disiapkan manajer. Kerjaanmu cuma main game di ruangan dan flirting sama SPG. Perusahaan ini akan jalan 10 kali lebih cepat tanpamu. Rizal diseret keluar gedung, disaksikan oleh ratusan karyawannya sendiri. Harga dirinya yang selama ini dia bangun di atas namaku, hancur lebur dalam hitungan menit. Sementara Rizal diusir dari kantor, di sudut kota yang lain, Siska sedang menghadapi kiamat kecilnya sendiri. Rumah kontrakannya berantakan sisa pesta kemarin yang bubar paksa. Sampah makanan berserakan, tenda belum dibongkar karena tukang tenda menolak membongkar sebelum pelunasan. Mbak Siska, ini gimana sisa pembayarannya? Tagih Pak Maman, pemilik persewaan tenda dan kursi yang sudah menunggu di teras sejak pagi. Totalnya masih kurang 3.500.000. Siska menggigit bibir. Kepalanya pening. Pak, bisa tempo dulu nggak? Saya lagi ada musibah. Wah nggak bisa dong, Mbak. Kemarin katanya calon suaminya orang kaya, direktur, duitnya banyak. Masak bayar segini aja ngutang? Saya juga butuh muter modal. Iya Pak, tapi... Mbak Siska? Teriakan lain datang dari pagar. Seorang ibu-ibu gemuk dengan daster batik masuk dengan wajah garang. Itu Bu Kosim, pemilik kontrakan. Mbak, ini sudah tanggal 20. Uang sewa bulan ini belum masuk. Biasanya tanggal 15 udah transfer. Mana? Siska memucat. Biasanya, tanggal 15 Amara selalu otomatis mentransfer uang sewa itu langsung ke rekening Bu Kosim. Siska bahkan sering lupa kalau dia punya kewajiban bayar sewa karena Amara yang menanggungnya. Bu Kosim, maaf, itu rekening teman saya yang biasa transfer lagi ada masalah, cicit Siska. Loh? Kok teman? Kan kamu yang ngontrak. Saya nggak mau tahu ya, hari ini harus lunas. Kalau nggak, besok barang-barangmu saya keluarin. Udah nunggak 5 hari,
Banyak alasan. Siska masuk ke dalam rumah dengan gemetar, menghindari amukan dua penagih utang itu. Dia mencoba menelepon Rizal. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Siska membanting ponselnya ke kasur. Dia beralih menatap bapaknya yang duduk diam di kursi tamu, merokok dengan tatapan kosong. "Pak?" panggil Siska lirih. "Bapak ada simpenan uang nggak? Buat bayar tenda sama kontrakan." Pak Darman menoleh pelan. Tatapannya dingin, tak ada lagi kasih sayang di sana. "Uang? Uang bapak kan sudah kamu pakai buat beli baju kebaya mahal itu. Katanya nanti diganti sama Rizal 10 kali lipat." "Tapi Mas Rizal? Mas Rizal MU itu penipu, Siska. Dan kamu bodoh," bentak Pak Darman tiba-tiba. "Kamu lihat sekarang, kita jadi tontonan tetangga." "Warung bapak sepi, nggak ada yang mau beli karena jijik sama kelakuan anaknya. Kamu pikir bapak punya uang dari mana kalau warung nggak laku?" "Siska juga korban, Pak." "Siska dibohongi Mas Rizal." Siska mencoba membela diri, masih menyangkal fakta bahwa dia ikut andil menikmati uang Amara. "Korban?" Pak Darman tertawa sumbang. "Amara itu baik sama kita, Siska. Dia biayain sekolah adikmu, dia kasih modal cateringmu. Kamu tahu itu, kamu sadar itu. Tapi kamu malah nusuk dia. Itu bukan korban, itu serakah." Tiba-tiba ponsel Siska berbunyi. Notifikasi pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Isi pesan, "Mbak Siska, ini dari vendor catering, Berkah Rasa. Kami mau menagih tagihan bahan baku bulan lalu sebesar 4 juta rupiah yang katanya mau dibayar Ibu Amara. Tadi kami konfirmasi ke staf Bu Amara, katanya semua tagihan atas nama Siska dihentikan. Mohon segera dilunasi atau kami lapor polisi atas tindakan penipuan." Lutut Siska lemas. Dia merosot ke lantai. Selama ini dia hidup dalam gelembung ilusi. Dia merasa sukses, merasa punya bisnis, merasa mandiri. Ternyata, semua itu hanyalah subsidi dari Amara. Tanpa Amara, bisnis, catering-nya hanyalah hobi masak yang merugi karena dia tidak becus mengatur keuangan. Siska terisak, menyebut nama sahabat yang dulu selalu ada untuk menolongnya. Dia mencoba membuka blokir WhatsApp Amara dan mengirim pesan. "Tolong aku. Orang-orang pada nagih utang. Aku takut. Maafin aku, Ra. Aku hilaf. Tolong bayarin dulu yang terakhir ini aja, Ra. Demi persahabatan kita dari SMA. Centang 1. Amara benar-benar telah membuangnya." Di tengah keputusasaan itu, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Siska berharap itu Rizal membawa uang. Tapi yang muncul adalah kurir paket. "Paket untuk Mbak Siska?" Siska menghapus air matanya dan keluar. "Iya, saya." Kurir itu menyerahkan sebuah amplop surat resmi. Kop suratnya dari Pengadilan Agama. "Bukan, itu bukan surat cerai untuknya. Itu adalah surat somasi dari pengacara Amara. Isinya, tuntutan pengembalian dana pinjaman modal usaha sebesar 50 juta rupiah yang tercatat sebagai utang piutang, ada bukti chat Siska meminjam uang tahun lalu yang belum lunas, serta tuntutan pengosongan aset ruko kecil yang dipakai Siska untuk dapur catering karena ruko itu ternyata milik Amara." Siska jatuh terduduk di teras. Surat itu terlepas dari tangannya, melayang jatuh ke tanah berdebu. Hari baru setengah jalan, tapi hidup Siska sudah runtuh seutuhnya. Siang itu matahari bersinar terik, sepanas hatiku yang belum sepenuhnya dingin. Setelah membereskan urusan pemecatan Rizal di kantor, aku tidak langsung pulang. Masih ada satu duri lagi yang harus kucabut sampai ke akar-akarnya. "Siska." Aku tahu persis bagaimana jalan pikiran wanita itu. Terdesak oleh utang sewa rumah, tagihan vendor, dan gaya hidup yang tiba-tiba runtuh, dia pasti akan mencari cara instan untuk mendapatkan uang. Dan satu-satunya aset berharga yang dia miliki saat ini adalah barang-barang hantaran lamaran kemarin. Barang-barang yang dibeli dengan uangku. "Pak Ujang, kita ke toko emas, Permata Jaya, di pusat kota. Lalu siapkan mobil box operasional kantor untuk menyusul kita ke alamat ruko catering Siska," perintahku pada sopir dan asisten pribadiku lewat telepon. Firasatku benar.
Saat mobil Alphardku berhenti di depan toko emas langganan, tempat di mana Rizal membeli set perhiasan lamaran itu, aku melihat sosok yang sangat kukenal sedang berdiri di depan etalase dengan wajah gelisah. Siska. Dia mengenakan jaket hoodie lusuh dan kacamata hitam besar, mencoba menyamarkan diri. Di tangannya, dia menggenggam kotak beludru merah. Aku turun dari mobil dengan tenang, memberi isyarat pada dua security toko yang mengenalku sebagai pelanggan VVIP untuk diam. Aku berjalan mengendap-endap ke belakang Siska. "Mbak, ini emasnya asli kok. Ada suratnya juga. Tolonglah dihargai tinggi, saya lagi butuh uang banget." Terdengar suara Siska memelas pada pelayan toko. Pelayan toko itu memeriksa kalung emas tebal di tangannya dengan teliti. "Maaf, Mbak. Ini memang emas asli. Tapi surat pembeliannya atas nama Ibu Amara Larasati." Sesuai prosedur, kalau penjualan kembali di atas nominal 10 juta dan bukan pemilik asli yang datang, kami harus konfirmasi ke pemilik nama di surat. Loh? Nggak usah dikonfirmasi. Itu kado dari Bu Amara buat saya. Jadi hak milik saya dong. Siska mulai panik, suaranya meninggi. "Saya butuh cash sekarang." 15 juta aja deh, padahal belinya 25 juta kan. "Maaf, Mbak. Tidak bisa. Sistem kami menolak." Saya terima 10 juta deh." "Ayo dong, Mbak," desak Siska lagi, keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. "Bagaimana kalau 0 rupiah? Siska tersentak kaget mendengar suaraku. Dia berbalik badan, dan wajahnya langsung pucat pasi saat melihatku berdiri tepat di belakangnya dengan tangan bersedekap. "Hah?" Aku tersenyum miring. "Sedang apa, sahabatku?" "Menjual barang curian." "Ini bukan curian," bantah Siska, meski kakinya mundur selangkah. "Ini hantaran lamaran. Udah dikasih ke aku, berarti jadi milikku." Barang itu dibeli menggunakan kartu kreditku yang disalahgunakan oleh Rizal. Secara hukum, itu barang bukti penggelapan dana, jelasku dengan nada datar. Aku menoleh pada security toko. "Pak, tolong amankan barang bukti itu. Saya akan buat laporan polisi kalau wanita ini menolak menyerahkannya." Security toko yang berbadan tegap langsung maju. "Maaf, Mbak. Tolong serahkan barangnya." Siska mendekap kotak perhiasan itu erat-erat di dadanya. Matanya liar mencari jalan keluar. "Enggak, ini punyaku. Aku butuh uang buat bayar utang." "Kamu jahat, Rah. Kamu udah kaya, kenapa sih masih ngurusin remah-remah ginian?" "Karena remah-remah itu belinya pakai keringatku, Siska. Bukan keringat hasil selingkuh sepertimu." Aku maju selangkah, menatap matanya tajam. "Pilih mana, SIS? Serahkan baik-baik sekarang, atau aku panggil polisi di depan sana dan kamu diseret dengan tuduhan pencurian? Penjara 5 tahun menunggumu." Siska gemetar. Dia melihat ke arah pintu, di mana pos polisi memang terlihat tak jauh dari sana. Nyalinya ciut. Dengan kasar, dia melempar kotak beludru itu ke meja kaca etalase. Ambil semuanya. Makan tuh harta," teriak Siska histeris. "Puas kamu?" "Belum," jawabku santai sambil mengambil kotak perhiasan itu dan memasukkannya ke dalam tasku. "Ini baru pemanasan. Sekarang, ayo kita ke rukomu." "Ngapain ke ruko?" Siska melotot. "Inspeksi aset. Bukannya kamu lupa? Ruko tempat kamu masak catering itu sertifikatnya atas namaku." "Dan hari ini, aku mau ambil alih." Tanpa menunggu jawaban Siska, aku berbalik dan berjalan keluar. Siska terdiam kaku di dalam toko, menjadi tontonan pengunjung lain yang berbisik-bisik jijik. 1 jam kemudian, di depan sebuah ruko 2 lantai yang selama ini menjadi dapur operasional, catering berkah rasa, milik Siska. Sebuah truk box besar sudah terparkir di sana. Beberapa orang berseragam biru dengan logo perusahaanku sedang sibuk mengangkut barang-barang dari dalam ruko ke dalam truk. Kompor gas industri, oven besar, kulkas 2 pintu, meja stainless steel, hingga panci-panci besar. Semuanya diangkut keluar. Siska yang baru saja tiba dengan ojek online menjerit histeris melihat pemandangan itu. Hei, Apa-apaan ini?" "Maling! "Tolong ada maling," teriak Siska sambil berlari menghadang para kuli angkut. Pak Ujang menahan tubuh Siska agar tidak mengamuk.
Lepasin. Itu barang-barangku. Itu modalku. Siska meronta-ronta, menangis meraung-raung di trotoar. Aku turun dari Alphard, membuka kacamata hitamku, dan menghampirinya. Bukan maling, SS. Tapi reposisi aset, koreksiku. Aku mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. Oven gas merek X, dibeli tanggal 12 Januari 2022, nota atas nama Amara. Kulkas 2 pintu, dibeli tanggal 3 Maret 2022, nota atas nama Amara. Etalase kaca, dibeli tanggal... Cukup, jerit Siska sambil menutup telinganya. Kamu hitung semuanya? Kamu perhitungan banget sama teman sendiri. Aku tidak perhitungan sama teman, Siska. Aku perhitungan sama pengkhianat, balasku dingin. Selama kamu jadi temanku, aku nggak pernah minta barang-barang ini kembali. Tapi saat kamu memutuskan jadi musuhku, maka semua fasilitas ini aku cabut. Terus aku kerja pakai apa, Rah? Aku ada pesanan nasi box buat besok pagi. Kalau alat-alatnya diambil, aku masak pakai apa? Siska berlutut di kakiku, memegang ujung celanaku. Harga dirinya sudah lenyap demi kelangsungan hidup. Pakai kayu bakar? Atau pinjam kompor tetangga? Terserah, jawabku tak acuh. Aku menarik kakiku dari pegangannya. Rah, tolong, Rah? Isak Siska pilu. Pesanan besok itu buat acara syukuran Pak RT. Kalau gagal, namaku hancur total di kampung sini. Aku udah nggak punya muka, Rah. Jangan dihancurin lagi. Aku menatap Siska yang bersimpuh di tanah berdebu. Dulu, aku akan langsung luluh melihat air matanya. Dulu, aku akan merangkulnya dan berkata, jangan nangis, biar aku yang beresin. Tapi bayangan dia tertawa-tawa saat dilamar suamiku di atas penderitaan ibuku kembali terlintas. Rasa iba itu mati seketika. Namamu hancur itu bukan karena aku ambil kompor, SIS. Tapi karena kelakuanmu sendiri, ucapku datar. Tiba-tiba, pintu truk belakang ditutup dengan suara dentuman keras. Brat, semua peralatan masak Siska sudah masuk ke dalam. Ruko itu kini kosong melompong. Dan satu lagi, aku menunjuk bangunan ruko itu. Kunci ruko ini sudah diganti gemboknya oleh stafku. Mulai hari ini, kamu dilarang masuk. Cari tempat lain untuk usaha, HLMU itu. Siska menatap ruko kosong itu dengan pandangan nanar. Sumber nafkahnya, tempat dia merasa menjadi bos, kini hanyalah bangunan mati. Tas coach yang ada di kamarmu, kataku tiba-tiba teringat. Sama sepatu heels yang kemarin kamu pakai pas lamaran. Itu juga beli pakai kartuku. Mana? Siska mendongak, matanya merah bengkak. Ada di dalam tas rangselku. Keluarkan. Dengan tangan gemetar, Siska mengeluarkan tas branded itu dari dalam tas rangsel kainnya. Dia juga melepas sepatu hak tinggi yang sedang dipakainya, sepatu yang menjadi saksi bisu keangkuhannya kemarin. Bagus, kataku saat asistenku mengambil barang-barang itu. Sekarang kita impas untuk urusan barang. Siska kini berdiri tanpa alas kaki di atas trotoar panas. Panas aspal membakar telapak kakinya, tapi rasa malu membakar seluruh tubuhnya lebih parah. Orang-orang yang lewat mulai menonton. Kamu kejam, Rah? Bisik Siska penuh dendam. Tuhan gak tidur. Kamu bakal kena karma karena menzolimi orang susah. Aku tertawa kecil, tawa yang getir. Kamu benar, SIS. Tuhan gak tidur. Makanya dia tunjukkan busuknya kalian padaku sebelum terlambat. Ini bukan kezoliman, SIS. Ini adalah karma kalian yang datang lewat tanganku. Aku masuk kembali ke dalam mobil dingin ber-AC, meninggalkan Siska yang berdiri, telanjang, tanpa harta, tanpa usaha, dan tanpa harga diri di pinggir jalan. Di dalam mobil, aku membuka ponselku. Ada pesan masuk dari pengacara. Chat pengacara, Bu Amara, gugatan cerai sudah didaftarkan secara e-court. Sidang perdana dijadwalkan 2 minggu lagi. Dengan bukti-bukti perzinahan, foto video, dan bukti penggelapan dana, posisi kita sangat kuat untuk memenangkan hak asuh aset 100%. Aku tersenyum puas. Sementara itu, di luar sana, Siska berjalan terpincang-pincang tanpa alas kaki, membawa tas kain berisi baju ganti seadanya. Dia mencoba menghubungi Rizal lagi,
berharap, tulang rusuknya itu bisa memberinya sedikit harapan atau setidaknya tumpangan. Tapi nomor Rizal masih tidak aktif. Apa yang Siska tidak tahu, saat ini Rizal sedang duduk di pos satpam komplek perumahan elit lain, rumah saudaranya, memohon-mohon untuk dipinjami uang, namun ditolak mentah-mentah karena berita tentang direktur yang dipecat karena menggelapkan dana dan selingkuh, sudah menyebar di grup WhatsApp keluarga besar mereka. Gosip itu menyebar lebih cepat dari api. Mereka berdua kini benar-benar sendirian di dunia yang kejam ini. Dan aku akan tidur nyenyak malam ini. Matahari mulai terbenam, menyisakan semburat jingga yang memudar di ufuk barat. Aku duduk di balkon kamarku yang nyaman, menikmati secangkir teh chamomile hangat. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara adzan maghrib. Di tanganku, ponsel pintar menampilkan layar dashboard perbankan digital. Ada kepuasan tersendiri melihat deretan status, dibatalkan, pada daftar transfer berkala yang biasanya otomatis terkirim setiap tanggal 21. Transfer bulanan, bantuan obat Bapak Siska, dibatalkan. Transfer bulanan, SPP Sekolah Rani, adik Siska, dibatalkan. Transfer bulanan, subsidi listrik air kontrakan Siska, dibatalkan. Selamat menikmati kemandirian yang sesungguhnya, Siska, gumamku pelan sebelum menutup aplikasi tersebut. Sementara itu, di kontrakan sempit Siska, suasana mencekam seolah malaikat pencabut nyawa sedang bertamu. Siska baru saja tiba di rumah dengan kaki yang melepuh dan berdarah karena berjalan tanpa alas kaki di atas aspal panas. Wajahnya kusam, rambutnya kusut, dan matanya bengkak. Tidak ada lagi Siska yang glowing seperti saat lamaran kemarin. Baru saja ia melangkah masuk ke ruang tamu, suara beep-beep yang nyaring menyambutnya. Itu suara meteran listrik prabayar yang menandakan pulsa listrik sudah kritis, di bawah 5 kWh. Siska? Suara bentakan bapaknya, Pak Darman, membuat Siska terlonjak kaget. Bapaknya duduk di kursi kayu reot dengan wajah gelap. Di sampingnya, ibunya sedang menangis sesenggukan sambil memegang lututnya yang sakit karena asam urat. "Bapak?" cicit Siska, berharap mendapat sedikit simpati. "Dari mana saja kamu? Kenapa pulang kayak gembel begini?" hardik Pak Darman. "Dan mana uangnya?" Katanya mau jual emas hantaran buat bayar utang sewa rumah sama tenda. Orang-orang tadi datang lagi nagih janji. Siska merosot duduk di lantai. Emasnya diambil Amara, Pak? Diambil? Ibu Siska berhenti menangis dan melotot. Kok bisa diambil? Itu kan sudah dikasih ke kamu. Kenapa kamu kasihin? Bodoh banget jadi anak. Bu, itu dibeli pakai kartu kredit Amara. Kalau nggak dikasihin, Siska dilaporin polisi tuduhan pencurian. Siska membela diri dengan suara serak. Siska takut dipenjara, Bu. Terus sekarang kita makan apa? Teriak ibunya histeris. Obat ibu habis besok pagi. Biasanya jam segini ada notifikasi transferan dari Amara buat beli obat. Tapi tadi ibu cek di ATM mini, saldonya kosong. Kosong melompong. Listrik juga mau mati. Timpal Pak Darman sambil menunjuk meteran yang terus berbunyi tit-tit. Bapak mau isi token, tapi nggak ada duit sepeser pun. Warung depan nggak mau ngasih utang token lagi gara-gara malu sama kelakuanmu. Siska memijat kepalanya yang pening. Sabar dong, Pak, Bu. Siska juga lagi pusing. Mas Rizal nggak bisa dihubungin. Mas Rizal? Pak Darman melempar asbak plastik ke lantai hingga pecah. Laki-laki itu gembel. Penipu. Kamu masih ngarepin dia? Sadar, Siska. Hidup kita hancur gara-gara kamu maruk mau ngerebut suami orang kaya. Di tengah keributan itu, pintu depan terbuka kasar. Rani, adik Siska yang masih kelas 2 SMA, masuk sambil membanting tas sekolahnya. Wajahnya merah padam, air mata membanjiri pipinya. "Kat Siska jahat," teriak Rani. Siska menoleh kaget. "Kenapa kamu, Ran? Datang-datang marah. Aku dipermalukan di sekolah, Kak." Rani menangis meraung-raung. "Tadi aku dipanggil ke ruang tata usaha pas jam istirahat. Diliatin sama temen-temen sekelas. Orang tuh bilang, beasiswa dari Yayasan Amara Larasati dicabut total mulai bulan ini.
Dan tunggakan bulan ini harus dibayar besok pagi atau aku nggak boleh ikut ujian semester. Siska ternganga. Dia lupa soal Rani. Selama ini, Amara yang menanggung 100% biaya sekolah Rani di SMA swasta favorit itu. Kak Amara nelpon sekolah. Rani sesenggukan, katanya beasiswa dicabut karena perilaku tidak bermoral dari wali murid. Semua guru jadi tahu, Kak, aku dibilang punya kakak pelakor. Teman-teman ngejauhin aku. Aku malu, Kak. Aku nggak mau sekolah lagi. Rani berlari masuk ke kamarnya dan membanting pintu. Suara tangisnya terdengar pilu menembus dinding tipis kontrakan. Siska merasa dadanya sesak, seolah dihimpit batu besar. Dia baru sadar betapa luasnya jaring bantuan Amara selama ini. Amara bukan hanya teman, dia adalah tiang penyangga hidup keluarga Siska. Dan Siska baru saja menghancurkan tiang itu dengan tangannya sendiri. Tuh denger? Pak Darman menunjuk kamar Rani. Adikmu masa depannya suram gara-gara kamu. Sekarang bapak tanya, kamu punya duit nggak buat bayar SPP Rani? Buat beli token listrik? Buat beli beras? Siska menggeleng lemah. Dompetnya kosong. Kalau nggak punya, pergi sana, usir Pak Darman kalap. Jangan balik sebelum bawa uang. Bapak nggak mau nampung anak nggak tahu diri yang bisanya cuma nyusahin. Pak? Pergi. Siska berdiri dengan goyah. Dengan hati hancur, dia melangkah keluar rumah lagi. Langit sudah gelap. Perutnya perih karena belum makan seharian. Dia berjalan gontai menuju warung kelontong di ujung gang. Mungkin Bu Yati, pemilik warung yang dulu akrab dengannya, mau memberinya utang mie instan atau roti. Setidaknya untuk mengganjal perut. Namun, saat Siska mendekat, dia melihat beberapa ibu-ibu tetangga sedang berkumpul di bangku depan warung. Obrolan mereka langsung berhenti saat melihat Siska. Ada nyonya direktur, sindir salah satu ibu dengan nada mengejek. Kok jalan kaki? Mana mobil Pajeronya? Kok nggak pakai kebaya lagi? Hus, jangan gitu. Kasihan, baru dipecat jadi orang kaya, sahut yang lain disambut tawa cekikikan. Siska menunduk dalam-dalam, mencoba menulikan telinga. Dia mendekati etalase warung. Buyat? Panggil Siska pelan. Boleh ngutang mie instan 2 bungkus enggak? Sama telur 2 butir. Siska lapar banget. Dompet ketinggalan. Bu Yati yang sedang menghitung uang di laci, menatap Siska dingin. Tidak ada senyum ramah seperti biasa. Maaf, Neng Siska. Bon yang kemarin 200.000 belum lunas. Katanya mau dibayar pas lamaran. Mana? Tagih Bu Yati ketus. Nanti Siska bayar, Bu. Beneran? Mas Rizal lagi ngurus uang pesangon. Bohong Siska. Halah, Mas Rizal lagi. Satu kampung udah tahu Mas Rizal MU itu gelandangan sekarang, potong Bu Yati. Udah deh, Neng. Jangan bikin warung saya sial. Saya nggak nerima utang dari orang yang nyakitin teman sebaik Bu Amara. Bu Amara itu sering borong sembako di sini buat dibagi-bagi ke warga, loh. Kamu malah nusuk dia. Tuh dengerin, celetuk ibu-ibu di belakang. Pelakor kok mau ngutang? Minta sana sama laki orang. Wajah Siska panas membara. Rasa malu yang luar biasa membuatnya ingin menghilang saat itu juga. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan lari. Lari menjauh dari tatapan menghakimi itu. Dia berlari tanpa arah, kakinya yang sakit tidak lagi dirasa. Air matanya bercampur keringat. Dia berhenti di sebuah pos ronda yang sepi, meringkuk di pojokan yang gelap. Perutnya melilit perih. Hatinya hancur. Siska merogoh saku celananya, mengambil ponsel yang layarnya retak. Dia membuka galeri foto. Di sana ada fotonya dan Amara saat wisuda SMA. Mereka tersenyum lebar, merangkul bahu satu sama lain. Kita bakal sukses bareng ya, Ra, ucap Siska dulu. Dan Amara menepati janjinya. Amara sukses dan menarik Siska ikut serta. Tapi Siska yang tidak puas. Maafin aku, Ra? Isak Siska pada layar ponsel yang dingin. Aku nyesel. Aku Ra? Tapi penyesalan itu tidak akan mengubah nasi yang sudah menjadi bubur basi. Di kejauhan, guntur menggelegar. Hujan mulai turun lagi, seolah alam semesta ingin mencuci dosa-dosa hari itu.
Siska meringkuk kedinginan di pos ronda, sementara di rumah mewahnya, Amara tidur nyenyak di atas kasur empuk, berselimut sutra, dengan hati yang perlahan mulai pulih. Keadilan telah ditegakkan, dan rasanya pahit bagi mereka yang salah. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas kota, sekelabu nasib Rizal dan ibunya, Bu Sartika. Di sebuah hotel melati yang lembab dan berbau apek di pinggiran kota, keributan kecil terjadi di meja resepsionis. "Maaf, Pak Rizal. Bapak harus check out sekarang juga," ucap resepsionis pria berwajah garang sambil menunjuk jam dinding. "Bapak sudah menunggak bayaran 2 malam." "Bos saya marah-marah." Rizal, dengan rambut kusut dan wajah berminyak yang belum dicuci, mencoba bernegosiasi. "Tolonglah, Mas. Kasih waktu 1 hari lagi. Saya lagi nunggu transferan dari teman. Nanti sore saya lunasi semua." "Halah, alasan?" Resepsionis itu mendengus. "Kemarin bilangnya nunggu pesangon, sekarang nunggu transferan teman. Kartu kredit Bapak aja ditolak mesin EDC kami. Udah, keluar sana. Atau saya panggil satpam buat nyeret barang-barang kalian." Di belakang Rizal, Bu Sartika duduk di sofa lobi yang sobek kulitnya, memegangi perutnya yang keroncongan. "Zal, Ibu lapar. Kita belum makan dari kemarin siang," rengek Bu Sartika. "Masa kita diusir lagi?" Ibu nggak kuat luntang-lantung. "Sabar, Bu. Aku lagi usaha," bentak Rizal, stres berat. Dia menoleh ke resepsionis lagi, memelas. "Mas, tolonglah. Ibu saya sakit." "Bukan urusan saya. Keluar." 5 menit kemudian, Rizal dan Bu Sartika berdiri di trotoar jalan raya yang bising dan berdebu. Di samping mereka, 2 koper besar berisi pakaian, satu-satunya harta yang tersisa, berdiri bisu. "Kita mau kemana sekarang, Zal?" tanya Bu Sartika sambil menyeka keringat. Bedak mahalnya sudah habis, menampakkan kerutan-kerutan tua di wajahnya yang kini terlihat lelah dan putus asa. Rizal membuka dompetnya. Kosong. Hanya ada beberapa lembar uang 2000-an dan receh logam. Ponselnya masih ada, tapi kuota internetnya habis. Dia hanya bisa menelepon menggunakan pulsa reguler yang tersisa sedikit. "Kita ke rumah Om Hadi," putus Rizal. "Om Hadi kan baik. Dulu pas dia mantu, aku yang kasih amplop 5 juta. Masa dia nggak mau nampung kita barang semalam 2 malam?" "Iya, bener. Om Hadi pasti mau bantu. Dia kan hormat sama ibu." Bu Sartika semangat lagi. "Ayo pesen taksi online." "Nggak ada kuota, Bu. Nggak ada duit juga. Kita naik angkot, terus jalan kaki dikit." "Apa? Jalan kaki bawa koper segede gaban ini? Kamu mau bunuh ibu? Terus mau gimana? Mau terbang?" Rizal membentak ibunya di pinggir jalan, membuat orang-orang menoleh. Akhirnya, dengan terseok-seok, mereka menaiki angkot yang panas dan pengap, berdesakan dengan pedagang pasar yang membawa ayam dan sayuran. Bu Sartika menutup hidungnya rapat-rapat, menahan mual, sementara Rizal menatap kosong ke jalanan, meratapi nasibnya yang berputar 180 derajat dalam hitungan hari. 1 jam kemudian, mereka tiba di depan gerbang rumah Om Hadi. Rumah itu cukup besar, tapi tentu tidak semewah rumah Amara. Rizal menekan bel dengan penuh harap. "Assalamualaikum, Om Hadi." "Ini Rizal." Tidak ada jawaban. Padahal Rizal melihat mobil Innova Om Hadi ada di garasi. Rizal menekan bel lagi, berkali-kali. "Om, Teng, buka dong, ini Rizal sama ibu." Akhirnya, pintu utama terbuka sedikit. Om Hadi keluar, tapi tidak membukakan gerbang pagar. Dia berdiri di teras dengan tangan bersedekap, wajahnya dingin. "Ngapain kalian kesini?" tanya Om Hadi ketus, suaranya terdengar sampai ke jalan. "Om, tolong kami." Rizal memelas, memegang jeruji pagar besi. "Kami diusir Amara. Kami nggak punya tempat tinggal. Boleh numpang sebentar ya, Om? Sampai Rizal dapat kerjaan baru." "Numpang?" Om Hadi tertawa sinis. "Rumah ini bukan penampungan penipu, Zal." Rizal terhenyak. "Maksud Om apa?" "Jangan pura-pura bego. 1 keluarga besar udah tahu kelakuanmu." Om Hadi mengeluarkan ponselnya. "Amara ngirim bukti audit perusahaan ke grup WhatsApp keluarga besar semalam.
Kamu menggelapkan uang perusahaan ratusan juta buat foya-foya sama pelakor itu? Kamu palsuin tanda tangan Amara? Itu kriminal, Zal. Wajah Rizal pucat. Dia tidak menyangka Amara akan bertindak sejauh itu, menghancurkan nama baiknya di depan keluarga sendiri. Itu salah paham, Om. Amara cuma dendam. Bu Sartika mencoba membela diri. Hadi, ini kakakmu loh. Masa kamu tega biarin Mbak terlantar di jalan? Mbak Sartika, sahut Om Hadi tajam. Dulu waktu Mbak hidup enak di rumah Amara, Mbak pernah ingat saya? Pas anak saya sakit butuh biaya, saya pinjam ke Mbak bilang, usaha sendiri dong, jangan mental pengemis. Sekarang Mbak mau ngemis ke saya? Bu Sartika terdiam, skakmat oleh ucapannya sendiri di masa lalu. Pulang sana. Jangan bikin malu di depan rumah saya. Saya nggak mau ikut terseret masalah hukum kalian. Amara bilang dia bakal laporin siapa aja yang menyembunyikan pelaku penggelapan dana, ancam Om Hadi. Om, tega banget sih, teriak Rizal frustrasi. Lebih tega mana sama kamu yang selingkuhin istri yang udah ngangkat derajatmu dari comberan? Pergi. Om Hadi masuk dan membanting pintu. Rizal dan Bu Sartika saling pandang. Harapan pertama pupus. Ke rumah Tante Marni, seru Bu Sartika, tidak mau menyerah. Tante Marni pasti mau. Dia kan sayang sama ibu. Bulan lalu ibu beliin dia tas, inget kan? Mereka berjalan lagi, menyeret koper berat itu di bawah terik matahari siang bolong. Keringat bercucuran membasahi baju. Perut mereka makin melilit sakit. Sampai di rumah Tante Marni, kejadian serupa terulang. Bahkan lebih parah. Tante Marni tidak mau keluar rumah sama sekali. Dia hanya berteriak dari balik jendela lantai 2. Pergi kalian. Jangan bawa sial ke rumahku. Suamiku marah besar tahu kalian nipu Amara. Amara itu donatur utama pengajian di komplek ini. Kalau kalian di sini, aku dimusuhi ibu-ibu pengajian. Marni, kamu lupa siapa yang beliin tas di lemari kamu? Teriak Bu Sartika histeris. Tasnya udah aku balikin ke Amara lewat paket. Aku nggak sudi pakai barang haram. Pergi. Satu persatu pintu tertutup bagi mereka. Sepupu, keponakan, teman arisan Bu Sartika, teman nongkrong Rizal. Semuanya menolak. Berita tentang kejatuhan mereka menyebar lebih cepat dari virus. Amara benar-benar telah mengisolasi mereka secara sosial. Sore harinya, mereka terdampar di sebuah taman kota. Rizal duduk di bangku taman, menatap kakinya yang lecet. Bu Sartika berbaring di rumput, sudah tidak peduli lagi dengan kebersihan bajunya. Tenaganya habis. Zal, Ibu. Rintih Bu Sartika. Rizal merogoh sakunya. Sisa uang Rp5.000. Cukup untuk beli 1 botol air mineral besar dan 1 roti sobek murah untuk dibagi 2. Dia berjalan gontai ke pedagang asongan, membeli air dan roti, lalu kembali. Mereka makan dalam diam. Roti murahan itu terasa seret di tenggorokan, tapi mereka memakannya dengan lahap seperti makanan terlezat di dunia. Ini gara-gara kamu, Zal, bisik Bu Sartika tiba-tiba setelah meneguk air. Rizal menoleh, matanya menyala. Apa? Gara-gara aku? Iya, kalau kamu pinter dikit selingkuhnya, nggak bakal ketahuan. Atau kalau kamu sabar dikit nunggu Amara mati atau apalah, kita nggak bakal begini. Kamu sih gegabah mau nikahin si Siska gembel itu. Bu Sartika mulai menyalahkan anaknya. Kok aku? Rizal melempar botol air minum ke tanah. Ibu yang dukung. Ibu yang bilang, Siska lebih nurut, Siska lebih sopan. Ibu yang minta duit ke Amara buat hantaran. Ibu yang komporin aku buat ninggalin Amara. Sekarang ibu nyalahin aku. Ya kamu kan laki-laki. Kepala keluarga. Harusnya kamu punya simpenan duit sendiri. Masa dipecat istri langsung miskin? Aku miskin karena gajiku habis buat gaya hidup ibu juga. Ibu minta kalung emas, minta tas, minta liburan. Itu pakai duit siapa? Duit Amara yang aku tilt. Anak durhaka. Berani bentak orang tua. Bu Sartika memukul lengan Rizal. Ibu yang durhaka sama menantu baik, balas Rizal. Mereka bertengkar hebat di tengah taman, disaksikan orang-orang yang sedang jogging sore. Pertengkaran 2 orang yang kalah,
saling menyalahkan di atas reruntuhan keserakahan mereka sendiri. Malam pun turun. Diusir oleh Satpol PP dari taman karena dilarang tidur di bangku, mereka menggelandang tanpa arah. Koper-koper besar itu menjadi beban yang menyiksa. Akhirnya, Rizal menyeret koper-koper itu ke sebuah emperan toko ruko yang sudah tutup. "Kita tidur di sini malam ini," kata Rizal dingin. Dia menggelar beberapa lembar kardus bekas yang dia pungut dari tong sampah. Di sini? Di lantai. Bu Sartika menangis ngeri. Banyak nyamuk, Zal. Dingin. Kotor. Ibu mau pulang ke kamar ibu yang ada AC-nya? Kamar itu udah nggak ada, Bu. Sadar, bentak Rizal, air matanya sendiri menetes. Kita gelandangan sekarang. Terima nasib. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup mereka. Rizal berbaring berbantalkan tas kerjanya, menatap langit-langit emperan toko yang kotor. Bayangan wajah Amara yang tersenyum saat menyuguhkan kopi di pagi hari terlintas. Bayangan rumah megah yang hangat. Kasur empuk. Makanan enak yang selalu tersedia. Semua itu hilang karena dia tergoda oleh senyum palsu Siska dan bisikan serakah ibunya sendiri. Di kejauhan, dari layar televisi di sebuah warung kopi seberang jalan yang masih buka, Rizal melihat berita bisnis. Wajah Amara muncul di sana, sedang diwawancarai. CEO Amara Larasati Group mengumumkan ekspansi bisnis baru dan program CSR untuk wanita-wanita korban KDRT. Amara tampak bersinar dan tegar. Rizal memalingkan wajah, menutup telinganya dengan lengan, mencoba lari dari kenyataan bahwa wanita hebat di layar kaca itu dulu adalah miliknya, dan dia membuangnya demi sebuah sampah. Sementara di sebelahnya, Bu Sartika meringkuk kedinginan, memeluk lututnya, menyesali setiap kata kasar yang pernah ia ucapkan pada menantunya. Karma tidak datang perlahan untuk mereka. Karma datang seperti tsunami, menyapu bersih tanpa sisa. 3 hari berlalu sejak Rizal dan Bu Sartika diusir dari surga dunia mereka. 3 hari yang terasa seperti 3 dekade bagi mereka yang kini hidup di jalanan. Pagi itu, hujan gerimis membasahi kota. Di depan gerbang rumah megahku, sebuah drama terakhir sedang dipersiapkan. Aku sedang duduk di teras samping, menikmati sarapan bubur ayam hangat, ketika Pak Asep berlari kecil menghampiriku. Bu Amara, lapornya dengan wajah sedikit jijik. Ada tamu di depan. Pak Rizal dan ibunya. Kondisinya memprihatinkan, Bu. Aku meletakkan sendokku. Suruh masuk, Pak. Tapi jangan sampai ke teras. Cukup di halaman depan dekat pos satpam saja. Saya mau selesaikan ini sekali untuk selamanya. Aku berjalan keluar dengan langkah tenang. Di halaman depan, aku melihat pemandangan yang menyedihkan. Rizal dan Bu Sartika berdiri gemetar. Pakaian mereka kotor dan kusut, berbau apek karena tidak dicuci berhari-hari. Wajah Bu Sartika pucat pasi, bibirnya pecah-pecah. Rizal terlihat lebih tua 10 tahun, matanya cekung dikelilingi lingkaran hitam. Koper-koper besar mereka entah di mana, mungkin sudah dijual atau ditinggal karena terlalu berat. Begitu melihatku keluar, Rizal langsung berlari dan menjatuhkan diri berlutut di atas paving blok yang basah. Rah? Suaranya serak, penuh putus asa. Ampun, Ra. Aku salah. Aku hilaf. Tolong terima aku lagi. Bu Sartika ikut bersimpuh di samping anaknya, menangis meraung-raung. Amara, mantuku sayang. Ibu minta maaf. Ibu diguna-guna sama Siska. Ibu nggak ser. Tolong, Nak, ibu lapar. Ibu mau pulang. Aku berdiri 2 meter di depan mereka, menatap tanpa ekspresi. Tidak ada lagi rasa sakit, hanya rasa kasihan melihat betapa rendahnya manusia bisa jatuh karena keserakahan. Diguna-guna, ulangku sambil tersenyum sinis. Ibu sadar penuh saat minta uang 20 juta untuk oleh-oleh. Ibu sadar penuh saat menghina saya di depan keluarga Siska. Jangan bawa-bawa mistis untuk menutupi busuknya hati ibu. Rah, aku janji bakal berubah. Rizal merangkak mendekat, mencoba meraih kakiku, tapi aku mundur selangkah. Aku bakal jadi suami yang baik. Aku bakal kerja apa aja, jadi sopir kamu juga nggak apa-apa. Asal jangan buang aku kayak gini. Rizal mendongak, menatapku dengan mata memelas. Rah, kita kan belum resmi cerai. Aku masih suamimu.
Kita bisa perbaiki ini. Kalau kamu kasihan sama Siska, aku rela Siska jadi yang kedua. Kita poligami aja ya. Biar kamu ada temennya, biar pahala kamu nambah. Darahku mendidih seketika. Di saat seperti ini, dia masih berani menawarkan ide gila itu? Poligami, tawaku meledak, tawa yang keras dan menghina. Kamu pikir kamu siapa? Sultan? Raja minyak? Untuk makan saja kamu mengemis, berani bicara poligami. Aku menatapnya jijik. Rizal, dengerin baik-baik. Aku bukan tempat penampungan sampah daur ulang. Kamu dan Siska itu satu level. Kalian sama-sama parasit. Kalau kamu mau poligami, silakan nikahi dia di kolong jembatan. Jangan bawa-bawa aku. Tapi aku punya hak di rumah ini. Rizal tiba-tiba berubah garang karena malu, watak aslinya keluar. Dia berdiri, menunjuk-nunjuk wajahku. Selama kita menikah, harta ini harta bersama. Aku bakal tuntut Gonogini. Kamu nggak bisa ambil semuanya. Aku mengeluarkan sebuah amplop tebal dari saku blazerku dan melemparkannya ke wajah Rizal. Baca itu, kataku dingin. Rizal memungut amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada salinan perjanjian pranikah yang dulu dia tanda tangani tanpa membaca isinya karena terlalu silau dengan janji ayahnya, serta bukti-bukti mutasi rekening yang menunjukkan bahwa kontribusi finansialnya selama menikah adalah nol besar. Perjanjian pranikah? Rizal membaca judul dokumen itu, matanya membelalak. Ayahmu orang bijak, Zal. Dia tahu anaknya nggak punya bakat kerja, makanya dia paksa kita buat ini dulu, jelasku. Di situ tertulis jelas, harta bawaan dan harta yang diperoleh atas nama masing-masing tetap jadi milik masing-masing. Semua aset atas namaku. Kamu nggak punya hak sepeser pun. Lutut Rizal lemas. Kertas-kertas itu jatuh berserakan di tanah basah. Harapan terakhirnya untuk memeras harta Gonogini musnah. Sekarang, pergi, perintahku. Sebelum aku panggil polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan masuk pekarangan orang tanpa izin. Ra, tega kamu, Ra? Pak Asep, seret mereka keluar? Pak Asep dan dua satpam lainnya, yang sudah gatal tangannya sejak tadi, langsung maju. Mereka mencengkeram lengan Rizal dan Bu Sartika. Lepas, jangan kasar. Aku ini mertua majikanmu, jerit Bu Sartika saat diseret. Mantan mertua, Bu, bentak Pak Asep. Mereka dilempar keluar gerbang besi. Pintu ditutup dengan dentaman keras. Aku membalikkan badan, berjalan kembali masuk ke rumahku yang hangat, meninggalkan masa lalu yang menangis di balik pagar. 3 bulan kemudian, matahari bersinar cerah di atas langit Jakarta. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan agama dengan senyum lebar. Di tanganku, secarik akta cerai terasa seringan kapas. Selamat ya, Bu Amara. Anda resmi bebas, ucap pengacaraku sambil menjabat tanganku. Terima kasih, Pak. Ini hari terbaik saya, jawabku tulus. Aku masuk ke dalam mobil baruku, sebuah sedan Eropa hitam yang elegan. Sambil menunggu sopir melaju, aku melihat keluar jendela. Kehidupan terus berjalan. Kabar tentang mereka kadang masih terdengar, dibawa angin lalu oleh tetangga atau mantan teman. Siska kini benar-benar hancur. Usaha cateringnya tutup total. Dia menjadi bahan gunjingan satu kelurahan. Setiap kali keluar rumah, tetangga mencibirnya. Tuh, si pelakor gagal, bisik mereka. Orang tua Siska jatuh sakit karena malu dan stres dikejar utang. Siska terpaksa bekerja serabutan menjadi buruh cuci gosok di kampung sebelah demi menyambung hidup, sebuah ironi bagi wanita yang dulu ingin hidup bak ratu. Dan Rizal? Terakhir aku dengar, dia dan ibunya diusir dari kontrakan petak kumuh karena tidak sanggup bayar. Mereka kini hidup menggelandang, tidur di emperan pasar. Rizal sempat terlihat menjadi tukang parkir liar, wajahnya kusam dan penuh debu jalanan. Mobil-mobil mewah yang dulu dia banggakan kini hanya bisa dia atur parkirnya demi uang receh 2.000 perak. Bu Sartika, wanita yang dulu sombong dengan perhiasannya, kini sering terlihat duduk melamun di pinggir jalan, kadang memarahi orang lewat yang tidak memberinya uang, masih terjebak dalam delusi bahwa dia adalah orang kaya yang sedang sial. Aku menutup jendela mobil, memutus suara bising jalanan. Karma itu nyata. Dia tidak selalu datang dengan ledakan besar. Kadang,
Dia datang perlahan, mengambil satu persatu nikmat hidupmu sampai kamu sadar bahwa apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Aku membuka laptopku. Ada proyek baru menanti. Ada panti asuhan yang menunggu donasiku. Ada hidup yang harus kurayakan. Aku, Amara, kini berdiri sendiri. Tapi di atas kesendirian ini, aku membangun kembali harga diriku yang sempat terinjak. Lebih kuat, lebih tinggi. Dan yang paling penting, lebih bahagia.